Kamu tidak ingat namamu sendiri, tapi caramu bicara seperti orang yang terbiasa dihormati. Mungkin. Tapi sekarang aku tidak ingat apapun selain wajahmu yang pertama kulihat saat sadar. Bayangkan, seorang perempuan yang sudah terbiasa ditinggalkan, yang hidupnya hanya selebar gang sempit tempat ia berjuang sendirian setiap hari, tiba-tiba menemukan seseorang tergeletak tak berdaya di belakang rumahnya di tengah malam hujan yang deras. Tidak ada nama, tidak ada ingatan, hanya luka, dan diam yang mencekam. Siapa sangka lelaki yang ia selamatkan dengan tangan kasarnya itu ternyata menyimpan dunia yang sama sekali berbeda dari dunianya. Satu malam itu mengubah segalanya, dan tidak ada satupun dari mereka yang siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam itu hujan turun tanpa permisi. Bukan rintik-rintik biasa, tapi hujan yang memukul atap seng, yang menghantam tanah hingga becek, yang membuat suara apapun tenggelam di dalamnya. Tantri baru saja sampai di rumah. Gerobak jamunya ia seret pelan melewati gang sempit yang sudah berubah jadi sungai kecil. Punggungnya pegal, kakinya nyeri. Dari tadi pagi ia sudah berjalan lebih dari 7 kilometer. Dan hasilnya hari ini cuma cukup untuk beli beras setengah kilogram dan tempe satu papan. Ia tidak mengeluh. Tidak ada gunanya mengeluh kalau tidak ada yang mendengar. Rumahnya kecil. Dindingnya setengah bata setengah papan. Atapnya seng tua yang di beberapa sudut sudah mulai berkarat dan bocor kalau hujan deras. Ia taruh ember di bawah bocoran itu setiap malam. Sudah hafal letaknya tanpa perlu menyalakan lampu. Tantri masuk, meletakkan gerobak di teras, lalu berjalan ke dapur untuk merebus air. Tapi sebelum ia sampai ke dapur, sesuatu menarik perhatiannya. Suara. Bukan suara hujan. Bukan suara angin. Ada suara erangan pelan dari belakang rumah. Sangat pelan, hampir tenggelam di antara deras hujan. Tapi Tantri mendengarnya. Perempuan yang hidup sendiri lama sekali punya kepekaan yang berbeda terhadap suara asing di malam hari. Ia mengambil senter kecil dari laci dapur. Baterainya hampir habis. Cahayanya kuning dan lemah. Tapi cukup. Ia buka pintu belakang. Hujan menghantam wajahnya seketika. Di bawah pohon jambu yang daunnya lebat, di antara semak-semak yang basah kuyup, tergeletak seseorang. Lelaki. Tantri mendekat perlahan. Senternya ia arahkan ke wajah orang itu. Muda, mungkin akhir 20-an. Wajahnya tampan meski penuh lumpur. Dahinya sobek dan berdarah. Darahnya sudah bercampur dengan air hujan hingga merah tipis mengalir di pelipisnya. Pakaiannya bukan pakaian orang sembarangan. Kemeja putih yang entah berapa harganya, kini basah dan robek di bagian bahu. Sepatunya hitam, bukan sepatu murahan, tapi solnya penuh tanah merah. Tantri jongkok di sampingnya. "Hei!" Tidak ada respons. "Hei, bangun!" Ia tepuk pipi lelaki itu pelan. Napasnya ada, lemah tapi ada. Jadi ia masih hidup. Itu yang penting dulu. Tantri berdiri, menatap lelaki itu sebentar, lalu menghela napas panjang. Ia tahu persis ia tidak punya uang lebih. Ia tahu persis kalau membantu orang asing di tengah malam bisa menimbulkan masalah. Ia juga tahu apa yang akan dikatakan tetangga-tetangganya besok pagi kalau tahu ada lelaki di rumah seorang janda. Tapi ia juga tahu satu hal lain. Tidak ada manusia waras yang bisa berdiri di bawah hujan, melihat orang setengah sadar dengan kepala berdarah, lalu berbalik masuk ke dalam rumah dan pura-pura tidak melihat apa-apa. Bukan Tantri. Ia masuk ke rumah, mengambil tikar, kain lap, dan ember kecil. Ia kembali ke belakang, dan dengan tenaga yang tersisa dari seharian berjalan kaki, ia seret perlahan tubuh lelaki itu ke dalam rumah. Berat. Lelaki itu jauh lebih berat dari yang ia kira. Tapi Tantri tidak berhenti. Ia rebahkan lelaki itu di atas tikar di ruang tengah. Ia rebus air. Ia ambil dedaunan dari toples kecil di dapur, daun sirih, kunyit, dan sedikit minyak kayu putih. Lalu ia bersihkan luka di dahi itu pelan-pelan. Tangannya tidak gemetar. Ia sudah terbiasa tidak punya siapapun untuk meminta bantuan. Jadi ia sudah lama belajar melakukan segalanya sendiri. Setelah luka dibersihkan dan dibalut kain bersih, Tantri duduk di kursi di sudut ruangan. Ia menatap lelaki itu lama. Siapa dia? Dari mana asalnya? Bagaimana bisa ada di belakang rumahnya malam-malam begini?
Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang masih deras dan suara napas lelaki itu yang pelan dan teratur. Tantri menarik selimut tipis dari lemari. Ia lempar menutupi tubuh lelaki itu. Lalu ia pergi ke kamarnya, merebahkan diri di atas kasur tipis, dan menutup mata. Besok, katanya dalam hati, besok kalau sudah sadar, suruh dia pergi. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah kecil Tantri terasa tidak sepi. Dan entah kenapa, perasaan itu lebih mengganggu dari suara bocoran hujan di ember yang sudah penuh di sudut dapur. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menerobos celah dinding papan. Tantri sudah bangun sejak subuh. Ia rebus air jahe, siapkan gerobak, sortir botol-botol jamu yang masih tersisa. Rutinitasnya tidak berubah hanya karena ada orang asing yang tidur di ruang tengahnya. Tapi sesekali ia melirik. Lelaki itu belum bergerak. Napasnya masih teratur. Wajahnya tidak lagi sepucat semalam setelah ia bersihkan lumpur dan darah yang mengering. Dilihat lebih jelas di cahaya pagi, lelaki ini memang tampan dengan cara yang tidak biasa. Bukan tampan kampung. Lebih seperti tampan yang sering muncul di papan iklan pinggir jalan. Tantri membuang pikiran itu seketika. Ia siapkan semangkuk bubur instan, satu-satunya yang ada di dapur, lalu menaruhnya di lantai dekat kepala lelaki itu. Kalau sudah bangun, bisa makan sendiri. Tantri tidak berniat menunggui. Ia ambil gerobak dan pergi. Siang hari ketika Tantri pulang, lelaki itu sudah dalam posisi duduk. Punggungnya bersandar ke dinding, lututnya ditekuk ke dada, matanya terbuka. Tapi ada yang ganjil dari matanya. Bukan tatapan orang yang baru bangun dan bingung. Lebih dalam dari itu. Lebih kosong. Tantri menaruh gerobak di teras lalu masuk. Sudah bangun. Katanya bukan sebagai pertanyaan. Lelaki itu menoleh. Menatap Tantri lama sekali. "Kamu siapa?" katanya pelan. Suaranya dalam. Sedikit serak karena kering. "Aku yang nolongin kamu semalam," jawab Tantri singkat. Ia ke dapur, tuangkan air putih ke gelas, bawa keluar dan letakkan di depan lelaki itu. "Minum dulu. Bubur di sana sudah dingin, tapi masih bisa dimakan." Lelaki itu meraih gelas itu. Tangannya sedikit gemetar. "Ini di mana?" tanyanya lagi. "Rumahku." "Rumahmu di mana?" "Desa Cibeureum, pinggir Bandung." "Kenapa? Kamu tidak tahu kamu ada di mana?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia minum airnya pelan, lalu menatap ke depan seperti sedang mencari sesuatu di udara kosong. "Namamu siapa?" tanya Tantri. "Hening." Bukan hening orang yang tidak mau menjawab, tapi hening orang yang benar-benar sedang mencari jawaban dan tidak menemukannya. "Aku tidak tahu," kata lelaki itu akhirnya. Tantri mengira ia bercanda. Tapi wajah itu tidak bercanda. Tidak ada seujung senyum pun di sana. Yang ada hanya kebingungan yang dalam. Seperti orang yang baru tersadar di tengah ruangan gelap dan tidak tahu bagaimana caranya keluar. Tantri terdiam sebentar. Lalu ia tarik kursi plastik kecil. Duduk di hadapan lelaki itu. "Nama tidak ingat." Ulangnya pelan. Lelaki itu menggeleng. "Dari mana asalnya tidak ingat?" Geleng lagi. "Keluargamu? Ada yang bisa dihubungi?" Lelaki itu memejamkan mata. Keningnya berkerut seperti orang yang sedang berusaha keras mengangkat sesuatu yang sangat berat. Beberapa detik berlalu. Lalu ia membuka mata lagi. Dan ada sesuatu di sana yang membuat Tantri tidak nyaman untuk menatapnya terlalu lama. Kepanikan yang ditahan. "Tidak ada yang aku ingat," katanya. "Aku coba, tapi tidak ada apa-apa. Seperti kosong." Sore harinya Tantri membawa lelaki itu ke puskesmas. Berjalan kaki karena Tantri tidak punya motor. 20 menit jalan kaki dengan lelaki yang masih sempoyongan dan harus ia pegangi lengannya supaya tidak jatuh di jalan berbatu. Dokter muda di puskesmas memeriksa luka di dahi, memeriksa pupil mata, mengajukan beberapa pertanyaan. Hasilnya tidak mengejutkan secara medis tapi tetap terasa berat waktu diucapkan. Amnesia traumatik. Akibat benturan keras di kepala. Bisa pulih, bisa tidak, bisa cepat, bisa lama. Tidak ada yang bisa dipastikan.
Sebaiknya dibawa ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata dokter itu. Berapa biayanya? Tanya Tantri. Dokter menyebut angka perkiraan. Tantri mengangguk pelan lalu tidak berkata apa-apa lagi. Angka itu lebih besar dari penghasilannya 3 bulan berjualan jamu. Di perjalanan pulang, mereka berjalan dalam diam. Langit sudah jingga. Suara jangkrik mulai bersahutan dari pinggir sawah. Maaf, kata lelaki itu tiba-tiba. Tantri meliriknya. Maaf kenapa? Sudah merepotkan kamu. Belum selesai merepotkannya, kata Tantri datar. Baru mulai. Lelaki itu diam sebentar. Lalu sesuatu di sudut bibirnya bergerak. Bukan senyum penuh. Hanya kedutan kecil yang sebentar lalu hilang. Sesampainya di rumah, Tantri memberi lelaki itu nama sementara. Aku tidak bisa manggil kamu Hei terus. Namamu Endra. Pakai itu dulu sampai kamu ingat nama aslimu. Lelaki itu menatapnya. Endra, ulangnya pelan. Seperti sedang mencicipi rasa nama itu di lidahnya. Jangan senang dulu. Itu bukan nama bagus. Aku ambil dari nama kucing tetangga yang mati minggu lalu, kata Tantri sambil masuk ke dapur. Dan untuk pertama kalinya sejak terbangun, lelaki bernama sementara Endra itu mengeluarkan suara yang tidak disangka-sangka. Ia tertawa kecil. Tertawa sungguhan. Pelan, tapi nyata. Tantri mendengarnya dari dapur. Ia tidak berbalik, tapi tanpa ia sadari, sudut bibirnya ikut bergerak naik sedikit. Lalu ia tekan lagi sebelum sempat menjadi senyum. Tidak perlu, katanya pada dirinya sendiri. Tidak perlu sama sekali. Hari pertama Endra di rumah Tantri berlalu seperti orang asing yang tiba-tiba harus tinggal di negeri yang tidak ia mengerti bahasanya. Semua serba asing baginya. Cara menyalakan kompor gas yang sudah setengah rusak dan harus dipancing dulu dengan korek api. Cara mengambil air dari sumur dengan timba yang talinya sudah kasar dan membekas di telapak tangan. Cara membuka pintu belakang yang harus diangkat sedikit karena engselnya turun dan kalau tidak begitu tidak mau terbuka. Hal-hal kecil yang bagi Tantri sudah menjadi gerak otomatis sejak lama. Bagi Endra adalah teka-teki yang harus dipecahkan satu persatu. Tantri tidak mengajarinya. Ia terlalu sibuk. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, Tantri sudah di dapur. Merebus rempah, menyaring, mengisi botol-botol bekas yang ia cuci ulang, lalu mendorong gerobak keluar gang dan memulai perjalanan panjangnya. Ia tidak pernah mengajak bicara Endra lebih dari yang perlu. Tidak menanyakan perasaannya. Tidak menanyakan apakah malamnya nyaman atau tidak. Tapi setiap pagi ia selalu menaruh sepiring nasi dan lauk seadanya di dekat tikar tempat Endra tidur sebelum ia pergi. Endra memperhatikan itu. Di hari ketiga, Endra mencoba membantu. Ia lihat ada tumpukan botol kotor yang harus dicuci. Ia ambil ember, ia isi dari sumur, dan ia mulai mencuci botol-botol itu satu persatu di halaman belakang. Tantri pulang siang dan menemukan semua botol sudah bersih dan berjajar rapi di atas papan kayu yang dijemur. Ia tidak berkomentar. Tapi malamnya ia masak nasi lebih banyak dari biasanya. Hari berikutnya Endra memperhatikan Tantri menggiling jahe dan kunyit menggunakan cobek batu yang berat. Ia duduk di sampingnya dan mengulurkan tangan. Aku yang giling, katanya. Tantri menatap tangannya sebentar. Telapak tangan yang halus. Jari-jari yang lurus dan bersih tanpa kapalan. Tangan yang jelas tidak pernah bekerja kasar seumur hidupnya. Bisa? Tanya Tantri skeptis. Tidak tahu. Belum dicoba. Tantri serahkan alu batu itu. Endra mulai menggiling. Caranya salah. Terlalu keras di awal sehingga jahe melompat keluar dari cobek. Tantri menahan tawa dengan susah payah sambil memunguti potongan jahe yang berserakan. Pelan. Tekan, putar, jangan asal pukul. Endra mencoba lagi. Masih canggung, tapi lebih terkontrol. Mereka duduk berdampingan di lantai dapur yang dingin. Tidak banyak bicara. Hanya suara gilingan batu dan suara tungku yang menyala pelan. Dalam diam itu, Tantri tanpa sengaja melirik tangan Endra yang sedang bekerja. Ada yang mengganjal. Tangannya halus. Itu ia perhatikan sejak awal. Tapi lebih dari itu, cara ia memegang alu, setelah beberapa menit, caranya berubah.
Tidak lagi seperti orang yang baru belajar. Lebih terstruktur. Seperti orang yang terbiasa memegang sesuatu dengan presisi. Seperti orang yang terbiasa mengendalikan sesuatu. Tantri tidak bilang apa-apa. Ia simpan pengamatan itu dalam diam. Minggu pertama berlalu. Lalu minggu kedua. Endra mulai hafal rutinitas rumah itu tanpa harus diajarkan. Ia tahu jam berapa Tantri bangun. Ia tahu kalau pagi-pagi air sumur harus ditimba lebih banyak karena akan dipakai untuk merebus. Ia tahu kalau gerobak harus didorong keluar lewat sisi kanan karena sisi kiri tanahnya turun dan rodanya sering nyangkut. Ia tidak mengeluh. Tidak pernah sekalipun. Dan Tantri mulai mengamati sesuatu lagi. Cara Endra bicara. Kalau ia bicara, kalimatnya selalu rapi. Tidak berputar-putar. Langsung ke intinya. Seperti orang yang terbiasa berbicara di depan orang banyak dan tidak punya waktu untuk membuang kata. Suatu malam, Tantri iseng menaruh koran lama di depannya. "Bacain ini," katanya. Endra mengambil koran itu, memindai sebentar, lalu mulai membaca dengan lancar. Tidak ada satu kata pun yang ia terbata. Bahkan ketika sampai di halaman ekonomi yang penuh dengan istilah-istilah yang Tantri sendiri tidak mengerti, Endra membacanya seperti membaca dongeng anak-anak. Tantri menarik korannya kembali. "Kamu pasti orang berpendidikan," katanya. "Mungkin," jawab Endra. Matanya jauh. "Tapi pendidikan apa dan di mana? Aku tidak ingat." Tantri menatapnya sebentar, lalu berdiri dan masuk ke kamar. Tapi malamnya ia tidak langsung tidur. Ia berbaring menatap langit-langit yang berlubang kecil di satu sudut. Memikirkan hal yang sama berulang-ulang. Siapa sebenarnya lelaki itu? Tangan halus, bicara rapi, baca koran ekonomi seperti sarapan pagi. Pakaian mahal yang sudah ia cuci dan lipat rapi di sudut ruangan. Orang seperti itu tidak muncul begitu saja dari belakang rumah seorang penjual jamu di desa pinggiran. Ada yang sedang dicari, atau mungkin ada yang sedang mencarinya. Dan Tantri, perempuan yang sudah terlalu lelah berurusan dengan hal-hal yang di luar kendalinya, memutuskan satu hal sebelum akhirnya terlelap. Selama lelaki itu tidak membuat masalah, ia tidak akan bertanya lebih jauh. Tapi mata itu, mata Endra yang kadang-kadang memandang jauh ke tempat yang tidak bisa dilihat siapapun selain dirinya sendiri. Mata itu yang membuat Tantri tidak bisa sepenuhnya berhenti memikirkannya, meski ia sudah memerintahkan dirinya untuk melakukannya berkali-kali malam itu. Namanya Bu Ratmi, perempuan 60 tahun dengan rambut yang selalu dikepang satu dan mulut yang tidak pernah benar-benar tutup. Ia tinggal tepat di seberang rumah Tantri, dan jarak antara jendela rumahnya dengan pagar rumah Tantri hanya cukup untuk satu orang lewat miring. Bu Ratmi tahu segalanya tentang semua orang di gang itu. Jam berapa Pak Darto pulang malam? Berapa kali seminggu Bu Siti bertengkar dengan suaminya? Dan tentu saja, sudah sejak hari kedua, Bu Ratmi tahu ada lelaki asing yang tinggal di rumah Tantri. Pagi itu ia menunggu Tantri keluar mendorong gerobak, lalu menyeberang dengan langkah yang terlalu cepat untuk ukuran orang yang pura-pura kebetulan lewat. "Tan, itu siapa yang di rumahmu?" Tantri tidak berhenti mendorong. "Orang sakit yang saya tolong." "Laki-laki?" "Iya." "Muda?" "Iya, Bu Ratmi." "Kamu janda, Tan?" Tantri berhenti. Ia berbalik menatap Bu Ratmi dengan ekspresi yang datar tapi matanya berbicara cukup keras. "Saya janda yang menolong orang pingsan dengan kepala berdarah di belakang rumah saya di tengah hujan deras. Kalau Bu Ratmi di posisi saya, mau dibiarkan mati?" Bu Ratmi membuka mulut lalu menutupnya lagi. "Saya berangkat," kata Tantri, lalu mendorong gerobaknya pergi. Tapi Tantri tahu, percakapan itu tidak akan berhenti di Bu Ratmi. Tidak pernah. Benar saja. Sore ketika ia pulang, 3 ibu-ibu sudah bergerombol di depan warung Busari yang letaknya persis di mulut gang. Ketika Tantri lewat, pembicaraan mereka tidak berhenti. Hanya volumenya yang sedikit turun, sambil mata-mata mereka mengikuti langkah Tantri dengan seksama. Tantri pura-pura tidak melihat. Sesampainya di rumah, ia dapati Endra duduk di teras depan. Ia sedang memandangi jalanan kecil di depan rumah dengan tatapan yang biasa ia punya. Tatapan jauh yang seolah sedang melihat sesuatu yang tidak ada di sana.
Kamu jangan duduk di depan, kata Tantri langsung. Endra menoleh. Kenapa? Karena tetangga saya hobinya mengamati. Endra melirik ke arah warung Bu Sari. 3 perempuan di sana langsung berpura-pura sibuk sendiri-sendiri dengan cara yang sangat tidak meyakinkan. Ia mengerti. Ia berdiri dan masuk ke dalam tanpa banyak bicara. Malam itu Tantri duduk di meja kecil sambil menghitung uang hasil jualan. Endra duduk di lantai di sisi lain ruangan. Diam seperti biasa. Kamu tidak penasaran? Tanya Endra tiba-tiba. Tantri tidak mengangkat kepala dari hitungannya. Penasaran apa? Tentang aku. Dari mana? Siapa? Kenapa bisa ada di sini? Tantri meletakkan uang recehnya. Penasaran. Tapi penasaran tidak menghasilkan uang. Menghitung ini dulu yang lebih penting. Endra menatapnya beberapa detik. Ada sesuatu di wajahnya yang bergerak. Bukan senyum, bukan juga kagum, tapi sesuatu di antaranya. Kamu tidak takut? Tanyanya lagi. Menampung orang yang tidak kamu kenal. Sudah terlanjur, jawab Tantri pendek. Itu bukan jawaban. Tantri akhirnya mengangkat kepala. Takut itu mewah. Endra, orang yang sibuk cari makan setiap hari tidak punya banyak waktu untuk takut. Kalau kamu mau berbuat jahat, sudah dari kemarin-kemarin. Kamu malah cuci botol dan giling jahe. Endra terdiam. Lalu pelan-pelan ia berkata, tidak ada orang yang bicara sejujur kamu padaku. Setidaknya, rasanya begitu, meskipun aku tidak ingat orang-orang itu. Tantri kembali menghitung uangnya. Itu karena orang-orang yang jujur biasanya tidak punya kepentingan apa-apa, katanya. 3 hari kemudian masalah itu datang dalam bentuk yang tidak Tantri antisipasi. Bu Ratmi rupanya tidak hanya bergosip di mulut gang. Ia menceritakannya kepada anaknya yang tinggal di kota, dan anaknya yang iseng itu mengambil foto Endra dari kejauhan saat Endra sedang menyapu halaman depan, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan yang dibuat-buat sensasional. Ada lelaki misterius tampan tinggal di rumah janda kampung. Katanya hilang ingatan. Aslinya siapa? Foto itu tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk membuat orang penasaran. Dalam 2 hari, unggahan itu dibagikan ratusan kali. Tantri tidak tahu soal ini sampai seorang pembeli jamunya, seorang ibu muda yang selalu beli kunyit asam setiap Selasa, menunjukkan layar ponselnya. Bu Tantri, ini bukan orang yang di rumah ibu. Tantri menatap foto itu. Punggung dan separuh wajah Endra dari kejauhan. Tidak jelas, tapi ia tahu. Perutnya terasa tidak enak. Ia pulang lebih cepat dari biasanya. Endra sedang di dapur ketika Tantri masuk dan meletakkan ponsel pinjaman di depannya. Lihat. Endra menatap layar itu lama. Membaca komentar-komentar di bawahnya. Ekspresinya tidak berubah. Tapi ada sesuatu yang mengencang di rahangnya. Maaf, katanya pelan. Ini gara-gara aku. Sudah terlanjur, kata Tantri, mengulang kalimat yang sama seperti malam itu. Tapi kali ini nadanya berbeda. Ada sesuatu yang retak di dalamnya, meski Tantri tidak akan pernah mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Ia takut, bukan takut pada Endra. Tapi takut pada apa yang akan terjadi setelah orang-orang di luar sana mulai benar-benar mencari tahu siapa lelaki di foto itu. Dan firasat itu, seperti selalu, tidak pernah salah. Seminggu setelah foto itu beredar, tidak ada yang datang. Tantri mulai berpikir mungkin tidak ada yang mengenali Endra dari foto yang tidak jelas itu. Mungkin semuanya akan berlalu begitu saja seperti gosip-gosip lain yang hidup 3 hari lalu mati sendiri. Ia mulai sedikit bernapas lega. Terlalu cepat. Yang berubah justru datang dari dalam rumah itu sendiri. Endra mulai bermimpi. Bukan mimpi biasa. Ia terbangun tengah malam dengan napas tersengal, keringat membasahi punggungnya, dan di kepalanya ada serpihan-serpihan gambar yang terasa sangat nyata tapi menghilang sebelum bisa ia pegang. Malam pertama ia tidak cerita pada siapapun. Malam kedua sama. Malam ketiga, Tantri yang mendengarnya. Rumah itu kecil, dindingnya tipis, dan suara orang yang terbangun mendadak di ruang tengah sangat mudah terdengar dari kamar. Tantri keluar dengan mata masih mengantuk dan rambut yang berantakan. Endra duduk di atas tikarnya,
Kedua tangannya menopang kepalanya. Siku bertumpu di lutut. Mimpi lagi? Tanya Tantri. Endra mengangguk tanpa mengangkat kepala. Tantri duduk di kursi plastik dekat pintu. Tidak menyalakan lampu. Hanya cahaya bulan yang masuk tipis dari celah jendela. Mimpi apa? Endra terdiam sebentar. Ruangan besar. Meja panjang. Banyak orang duduk berjajar. Semuanya pakai jas. Mereka menunggu sesuatu. Mereka menunggu aku. Tantri tidak berkomentar. Aku berdiri di ujung meja itu. Lanjut Endra pelan. Ada berkas di tanganku. Aku tahu apa isi berkasnya. Aku tahu harus bilang apa. Tapi sebelum aku buka mulut, semuanya hilang. Hening sebentar. Itu bukan mimpi kosong, kata Tantri akhirnya. Bukan. Setuju Endra. Rasanya seperti ingatan. Tapi terlalu kabur untuk kupastikan. Berarti otakmu mulai kerja, kata Tantri datar. Bagus. Berarti kamu tidak akan selamanya jadi beban. Endra mengangkat kepalanya dan menatap Tantri. Di cahaya bulan yang tipis itu, ekspresinya tidak bisa terbaca sepenuhnya. Tapi matanya, mata yang selalu menyimpan sesuatu yang dalam, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kamu selalu bilang hal yang tepat dengan cara yang paling tidak manis, katanya. Tantri berdiri. Tidur lagi. Besok aku berangkat jam 5. Ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Tapi ia tidak langsung tidur. Siang harinya, Endra melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia minta kertas dan pulpen. Tantri memberikannya tanpa bertanya. Ia pergi berjualan, dan ketika pulang, ia dapati 3 lembar kertas penuh tulisan tangan yang diletakkan rapi di atas meja. Bukan tulisan sembarangan. Endra menuliskan semua yang ia ingat dari mimpi-mimpinya. Bukan dalam bentuk cerita, tapi dalam bentuk poin-poin. Terstruktur. Bernomor. Dengan keterangan waktu di masing-masing poin berdasarkan perkiraan kapan mimpi itu datang. Tantri membacanya berdiri di depan meja. Ruang rapat. Orang berjas. Berkas kontrak. Gedung tinggi dengan logo yang belum bisa ia ingat bentuknya. Seseorang yang memanggilnya dengan nama yang bunyinya masih terlalu kabur untuk dituliskan. Di bawah semua poin itu, Endra menulis satu kalimat. Aku bukan orang biasa. Aku tidak tahu siapa aku. Tapi aku tahu aku bukan orang biasa. Tantri melipat kertas itu. Meletakkannya kembali di meja. Lalu pergi ke dapur untuk masak tanpa mengucapkan sepatah kata. Tapi kepalanya penuh. Malam itu mereka makan dalam diam lebih lama dari biasanya. Endra yang memecahnya. Tantri. Apa? Kamu tidak khawatir? Soal apa? Kalau ternyata aku orang yang berbahaya, atau orang yang punya masalah besar di luar sana, kamu sudah menampungku hampir sebulan. Kalau nanti ketahuan, bisa repot urusanmu. Tantri menyendok nasinya. Menelan. Sudah kupikirkan sejak hari pertama. Jawabnya akhirnya. Dan aku tetap di sini. Kamu tetap di sini. Jadi pertanyaanmu tidak ada gunanya. Endra menatapnya lama. Kenapa kamu mau repot? Tanyanya pelan. Bukan retorika. Benar-benar ingin tahu. Tantri meletakkan sendoknya. Ia menatap Endra sebentar. Lalu memalingkan wajah ke arah jendela yang gelap. Karena pernah ada waktu aku yang butuh pertolongan dan tidak ada yang datang. Katanya pelan. Jadi aku tidak mau jadi orang yang pergi waktu orang lain butuh. Keheningan setelah kalimat itu terasa berbeda dari keheningan-keheningan sebelumnya. Lebih berat, lebih hangat, lebih penuh. Endra tidak menjawab. Ia hanya menunduk menatap piringnya. Dan Tantri yang sudah terlanjur bicara terlalu banyak, mengambil sendoknya kembali dan pura-pura sibuk menghabiskan makan malamnya. Di luar, angin bergerak pelan di antara pohon-pohon. Dan di dalam kepala Endra, tanpa ia sadari, ada sesuatu yang mulai bergerak juga. Bukan ingatan. Belum. Tapi sesuatu yang lebih diam dari ingatan dan lebih dalam dari sekadar rasa terima kasih kepada perempuan yang menyelamatkan hidupnya. Sesuatu yang belum punya nama. Dan justru karena belum punya nama itulah,
Ia terasa jauh lebih berbahaya dari semua yang Endra takutkan tentang dirinya sendiri. Dari awal cerita ini sudah langsung mencengkeram perasaan. Seorang perempuan yang hidupnya sudah berat, justru memilih menolong orang asing tanpa pamrih. Dan keputusan sederhana di malam hujan, itu terasa seperti bom waktu yang belum meledak. Yang paling menyentuh adalah bagaimana karakter perempuan ini dibangun bukan lewat ratapan, tapi lewat tindakan-tindakan kecil yang diam-diam, menceritakan betapa kerasnya ia harus berdiri tegak sendirian selama ini. Sementara si lelaki yang tidak ingat siapa dirinya, justru hadir seperti cermin yang memantulkan hal-hal yang sudah lama tidak dilihat oleh perempuan itu tentang dirinya sendiri. Ketegangan bukan datang dari pertengkaran atau drama besar, tapi dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu kedekatan yang tumbuh pelan-pelan tanpa bisa dihentikan. Mereka datang pada hari Selasa pagi. Tantri baru saja hendak mendorong gerobaknya keluar ketika sebuah mobil hitam berhenti di mulut gang. Bukan mobil biasa. Kaca filmnya gelap, bodinya bersih tanpa satupun noda, dan bunyinya waktu mesin dimatikan terdengar halus seperti orang yang menghela napas pelan. Di gang itu, mobil seperti itu tidak pernah parkir. 2 orang turun. Laki-laki. Keduanya berpakaian rapi, kemeja putih dan celana bahan hitam, rambut tersisir, sepatu yang mengkilap bahkan di jalanan tanah yang belum kering setelah hujan semalam. Tubuh mereka tegap dengan cara yang bukan hasil olahraga biasa. Tantri berdiri di depan gerobaknya dan tidak bergerak. Salah satu dari mereka melangkah mendekat. Wajahnya datar, sopan, tapi matanya bekerja keras. Ia memindai rumah, memindai Tantri, memindai gang di kanan kiri dengan cepat dan terlatih. "Permisi, Bu. Kami mencari seseorang." Ia mengeluarkan ponsel, menampilkan sebuah foto. "Pernahkah Ibu melihat orang ini?" Tantri menatap foto itu. Jantungnya berhenti 1 detuk. Foto itu jelas. Bukan foto media sosial yang kabur seperti yang beredar minggu lalu. Ini foto formal. Setelan jas gelap, dasi burgundi, rambut rapi, dan tatapan kamera yang tenang tapi berwibawa. Itu wajah Endra. Tapi dengan aura yang sama sekali berbeda dari Endra yang setiap pagi menggiling jahe dengan canggung di dapurnya. Di foto itu, lelaki itu terlihat seperti seseorang yang terbiasa memerintah. "Tidak kenal," kata Tantri. "Dan tidak berkedip, tidak terburu-buru." Lelaki berpakaian rapi itu menatapnya sebentar. Terlalu lama untuk ukuran orang yang percaya begitu saja. Namanya Rendra Abimanyu. Sudah sebulan lebih hilang. Keluarga dan kantornya sangat mengkhawatirkan kondisinya. "Saya tidak kenal," ulang Tantri dengan nada yang sama. Lelaki kedua yang dari tadi dia melangkah sedikit ke samping, matanya bergerak ke arah pintu rumah Tantri yang tertutup. Tantri tidak berpaling ke sana. Ia tahu kalau ia menoleh, semuanya selesai. Kalau Ibu melihat atau mendengar sesuatu, mohon hubungi nomor ini. Lelaki pertama menyerahkan kartu nama putih bersih. Ada imbalan yang sangat layak untuk informasi yang valid. Tantri menerima kartu itu. "Baik." Mereka pergi. Mobil hitam itu menyusuri gang sempit lalu menghilang di tikungan. Tantri berdiri di tempatnya, kartu nama di tangannya. Jantung yang baru mulai berdetak lagi, dan pikiran yang berlari ke segala arah sekaligus. Ia tidak jadi berjualan pagi itu. Ia masuk ke dalam dan menutup pintu. Endra sedang di dapur, sedang menyeduh air jahe untuk diminum pagi. Sudah menjadi kebiasaannya sejak minggu kedua. "Ada orang mencarimu," kata Tantri langsung. Endra berbalik. Wajahnya berubah bukan menjadi panik, tapi menjadi sangat diam. Seperti orang yang tiba-tiba mendengar sesuatu dari kejauhan dan sedang berusaha memastikan apakah itu nyata. Tantri taruh kartu nama itu di meja dapur dan geser ke arahnya. Endra mengambilnya, membacanya. Di kartu itu tertulis nama perusahaan, jabatan, dan nomor telepon. Tapi bukan nama Endra, bukan nama Rendra. Ini kartu nama seorang kepala divisi keamanan dari sebuah perusahaan besar. "Mereka punya fotomu," kata Tantri. "Foto resmi, jas dan dasi. Bukan foto yang beredar di medsos." Endra tidak menjawab. Ia menatap kartu itu terus.
Namamu Rendra Abimanyu, kata Tantri pelan. Setidaknya, itu yang mereka bilang. Nama itu menggantung di udara dapur yang hangat. Endra mengucapkannya dalam hati. Bisa terlihat dari cara bibirnya bergerak tanpa suara. Mencicipi nama itu. Mencari sesuatu yang familiar di dalamnya. Terasa seperti namamu? Tanya Tantri. Lama sekali Endra tidak menjawab. Tidak tahu, katanya akhirnya. Tapi juga tidak terasa seperti bukan namaku. Tantri menaruh air rebusan di atas meja dan duduk di hadapannya. Sekarang kamu harus putuskan, katanya. Aku bisa hubungi mereka hari ini juga. Kamu dijemput, dibawa pulang, urusan selesai. Atau kita tunggu sampai kamu ingat sendiri dan lebih siap. Endra menoleh ke arah jendela kecil dapur yang menghadap ke kebun belakang. Pohon pisang di sana daunnya bergoyang pelan ditiup angin. Kalau aku pergi sekarang, katanya pelan. Dan ternyata ingatan itu tidak kembali di sana. Di tempat yang katanya rumahku. Bagaimana? Itu risiko yang harus kamu tanggung. Dan kalau aku tetap di sini, Tantri menarik napas pelan. Mereka akan terus mencari. Cepat atau lambat akan sampai ke sini juga. Endra mengangguk pelan. Seperti orang yang sudah tahu jawabannya tapi butuh waktu untuk menerimanya. Beri aku waktu seminggu lagi, katanya. Tantri menatapnya lama. Perempuan ini tidak mudah dibujuk, tidak mudah dilunakan. Tapi ada sesuatu di wajah Endra saat itu. Bukan manipulasi, bukan kepanikan. Hanya kejujuran dari seseorang yang benar-benar sedang berdiri di tepi jurang dan belum tahu kemana harus melangkah. Seminggu, kata Tantri. Setelah itu urusanmu sendiri. Ia berdiri, mengambil gerobaknya, dan pergi berjualan. Di dalam rumah, Endra masih duduk di meja dapur dengan kartu nama itu di tangannya. Rendra Abimanyu. Nama itu terasa seperti baju orang lain yang entah kenapa ukurannya pas di badannya. Dan perasaan itu, pas tapi asing, justru yang paling membuatnya takut. Seminggu itu tidak berlalu seperti seminggu biasa. Ada sesuatu yang berbeda di dalam rumah kecil itu sejak kedatangan dua orang berpakaian rapi itu. Seperti ada jam yang mulai berdetak. Tidak keras, tidak mengganggu, tapi terasa. Dan keduanya, Tantri maupun Endra, sama-sama pura-pura tidak mendengarnya. Hari pertama setelah percakapan di dapur itu, Endra bangun lebih pagi dari biasanya. Ketika Tantri keluar dari kamar pukul 4 subuh untuk mulai merebus rempah, Endra sudah ada di dapur. Api sudah menyala. Air sudah mendidih. Rempah-rempah yang biasa Tantri siapkan sendiri sudah dicuci bersih dan diletakkan rapi di atas talenan. Tantri berdiri di ambang pintu dapur dan menatap semua itu sebentar. Lalu ia masuk dan mulai bekerja tanpa komentar. Mereka bekerja berdampingan dalam diam. Tantri mengiris. Endra menggiling. Tantri menyaring. Endra mengisi botol. Gerakannya masih belum sesempurna Tantri yang sudah melakukannya bertahun-tahun. Tapi tangannya sudah jauh lebih terbiasa dari minggu pertama. Di antara uap rempah yang mengepul dan cahaya lampu dapur yang kekuningan, ada kenyamanan yang menyelinap masuk tanpa permisi. Tantri tidak suka dengan kenyamanan itu. Tapi ia tidak tahu cara mengusirnya. Hari ketiga, mimpi Endra datang lagi. Kali ini lebih jelas. Ia terbangun pukul 2 dini hari dan langsung mengambil kertas. Ia tulis semua yang ia ingat sebelum gambar-gambar itu kabur. Bukan hanya ruang rapat kali ini. Ada lebih banyak. Sebuah nama perusahaan yang bunyinya hampir bisa ia tangkap. Sebuah kota dengan gedung-gedung tinggi. Seseorang, perempuan tua berambut putih, yang duduk di kursi rotan dan memandangnya dengan mata yang penuh sesuatu yang terasa seperti harapan. Pagi harinya ia tunjukkan tulisan itu kepada Tantri. Tantri membacanya sambil minum jahe. Perempuan tua itu mungkin ibumu, kata Tantri. Endra terdiam. Kata ibu itu menghantam sesuatu yang dalam. Bukan ingatan, tapi perasaan. Kehangatan yang tiba-tiba menyeruak di dadanya lalu pergi secepat datangnya. Seperti lilin yang dinyalakan lalu langsung ditiup. Aku tidak bisa ingat wajahnya jelas, katanya pelan. Tapi kamu ingat perasaannya, kata Tantri, bukan bertanya. Endra mengangguk. Tantri meletakkan gelasnya.
Itu cukup untuk sekarang. Hari kelima, sesuatu yang tidak direncanakan terjadi. Tantri pulang berjualan dengan kaki yang lebih berat dari biasanya. Di perjalanan pulang, ban gerobaknya bocor di jalan berbatu 2 kilometer dari rumah. Ia dorong gerobak itu sendirian, pelan-pelan, sambil sesekali berhenti menarik napas. Sampai di rumah wajahnya sudah merah dan bahunya sudah turun. Endra yang melihatnya dari teras langsung berdiri dan mengambil alih gerobak itu tanpa berkata apa-apa. Ia periksa ban yang kempes, lalu berjalan kaki sendiri ke tukang tambal ban di ujung jalan, mendorong gerobak itu sendirian pulang pergi hampir 4 kilometer. Ketika ia kembali, Tantri sedang duduk di teras dengan segelas air di tangan. Endra memarkir gerobak di tempatnya, menyeka keringat di dahinya, lalu duduk di anak tangga teras. Besok kalau mau lewat jalan berbatu itu, bilang dulu. Bisa dihindari lewat jalan belakang, katanya. Tantri menatapnya. Kamu tahu jalan belakang? Aku jalan-jalan pagi tadi. Mencoba hafal sekitar sini. Tantri tidak menjawab. Ia minum airnya pelan. Tapi ada sesuatu yang retak di dalam pertahanannya malam itu. Retak yang kecil, hampir tidak terlihat. Tapi tetap retak. Hari ke-7 tiba. Malam sebelumnya Endra tidak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit, menghitung waktu yang tersisa. Besok pagi batas waktu yang Tantri berikan sudah habis. Ia harus memutuskan. Tapi di malam ke-7 itu, sesuatu terjadi. Bukan mimpi. Ia masih terjaga. Ia sedang menatap langit-langit ketika tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah nama muncul di kepalanya seperti kilat. Bukan nama yang samar. Bukan nama yang harus ia reka-reka. Jelas, terang, lengkap dengan bunyi dan rasanya. Rendra Abimanyu. Lalu sedetik setelahnya, seperti pintu yang dibuka sedikit lalu terbanting angin, gambar-gambar mulai datang berurutan. Masih cepat, masih tidak lengkap, tapi cukup untuk membuat dadanya sesak dan tangannya mengepal di atas tikar. Gedung, logo perusahaan, nama jalan di Jakarta. Wajah perempuan tua berambut putih yang kali ini lebih jelas. Dan satu hal lagi yang datang paling akhir dan paling keras. Rasa tanggung jawab yang besar sekali. Bukan tanggung jawab pada satu orang. Pada banyak orang. Ratusan. Mungkin lebih. Endra duduk tegak di atas tikarnya. Napasnya tidak teratur. Kepalanya berdenyut pelan. Ia duduk seperti itu sampai langit di luar mulai berubah warna dari hitam menjadi biru tua, lalu biru muda, lalu akhirnya jingga tipis di ufuk timur menyusup masuk lewat celah jendela. Ketika Tantri keluar dari kamarnya pukul 4 subuh, ia dapati Endra sudah duduk di kursi di ruang tengah. Tidak di tikar. Di kursi. Punggungnya tegak. Tangannya bertumpu di lutut. Matanya menatap ke depan. Dengan cara yang sama sekali berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tantri berhenti di ambang pintu kamar. Ada sesuatu dari cara Endra duduk pagi itu yang membuat bulu kuduknya berdiri pelan. Endra? Panggilnya pelan. Lelaki itu menoleh. Dan di matanya, untuk pertama kalinya sejak malam hujan itu, ada sesuatu yang menyala. Bukan kebingungan. Bukan kekosongan. Sesuatu yang jauh lebih tajam dari keduanya. Namaku Rendra, katanya pelan tapi jelas. Rendra Abimanyu. Hening selama 2 detik. Dan aku harus pergi. Tantri tidak bergerak dari ambang pintu kamarnya. Ia menatap Rendra, lelaki yang 2 bulan ia panggil Endra, yang 2 bulan tidur di tikar ruang tengahnya, yang 2 bulan menggiling jahe dengan tangan halusnya dan mendorong gerobak bocor 4 kilometer pulang pergi tanpa mengeluh sekalipun. Lelaki yang kini duduk tegak di kursi plastik murahan itu dengan punggung lurus dan mata yang tiba-tiba terlihat seperti milik orang yang berbeda. Rendra Abimanyu, ulang Tantri pelan, bukan bertanya. Hanya memastikan lidahnya bisa mengucapkan nama itu dengan benar. Iya. Kamu ingat semuanya? Tidak semua, tapi cukup. Ia menatap Tantri. Cukup untuk tahu aku harus kembali. Tantri mengangguk sekali. Aku. Lalu ia berbalik ke dapur dan mulai menyalakan kompor. Rendra memandangi punggungnya. Ia tahu Tantri bukan perempuan yang akan memeluk orang sambil menangis di depan pintu. Bukan tipe itu.
Tapi justru karena itulah punggung yang berjalan diam ke dapur itu terasa lebih berat untuk dilihat dari yang seharusnya. Pagi itu Tantri tetap merebus rempah seperti biasa. Rendra duduk di dapur, di kursi kecil di sudut yang sudah menjadi tempatnya selama 2 bulan ini, dan menonton Tantri bekerja untuk terakhir kalinya dengan perasaan yang belum sepenuhnya bisa ia beri nama. Aku akan hubungi mereka pagi ini, kata Rendra. Kartu namanya masih di laci meja, jawab Tantri tanpa berbalik. Tantri. Apa? Aku mau bilang terima kasih. Tantri menyaring cairan kunyit ke dalam botol. Tangannya tidak berhenti. Tidak perlu. Perlu. Kamu sudah bantu banyak selama di sini. Cuci botol, giling rempah, tambal ban. Kita impas. Rendra terdiam sebentar. Lalu ia tersenyum tipis ke arah meja. Kamu selalu punya cara untuk membuat semuanya terdengar seperti transaksi. Karena memang lebih mudah begitu, kata Tantri datar. Kalimat itu menggantung di udara dapur yang beruap rempah. Keduanya tahu kalimat itu tidak sepenuhnya benar. Tapi keduanya juga tahu tidak ada yang akan mengucapkan hal lain. 2 jam kemudian, mobil hitam yang sama dari minggu lalu kembali berhenti di mulut gang. Kali ini bukan 2 orang. 4 orang turun. Semua berpakaian rapi, semua dengan ekspresi yang sama, campuran lega dan tegang. Seperti orang yang baru menemukan sesuatu yang sudah lama hilang dan belum yakin apakah kondisinya baik-baik saja. Rendra berdiri di depan pintu rumah Tantri ketika mereka datang. Salah seorang dari mereka, yang berpostur paling tinggi dan sepertinya paling senior, melangkah cepat dan berhenti tepat di depan Rendra. Ia memindai wajahnya dari atas ke bawah. Kemeja pinjaman Tantri yang sudah dicuci berkali-kali. Rambut yang lebih panjang dari foto formal di ponsel mereka. Luka di dahi yang sudah mengering dan mulai memudar. Pak Rendra, katanya pelan. Suaranya menahan sesuatu yang besar. Hendra, balas Rendra. Ia mengenali pria itu. Kepala keamanannya. Aku baik-baik saja. Hendra menghela napas panjang yang sepertinya sudah ditahannya berminggu-minggu. Syukurlah, Pak. Seluruh kantor sudah, keluarga sudah. Aku tahu. Rendra mengangkat tangannya pelan. Nanti kita bicara semua. Sekarang beri aku 5 menit. Ia berbalik masuk ke dalam rumah. Tantri sedang membereskan botol-botol jamu di ruang tengah ketika Rendra masuk. Ia tidak mengangkat kepala. Rendra berdiri di tengah ruangan itu. Ruangan yang dalam 2 bulan terakhir menjadi seluruh dunianya. Tikar di sudut. Kursi plastik retak di depan meja kayu. Foto kalender lama di dinding yang catnya sudah mengelupas di sudut bawah. Ia merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan sesuatu. Kartu namanya sendiri. Kartu nama dari Hendra yang Tantri berikan minggu lalu. Sudah ia lipat jadi 2. Di baliknya ia sudah menulis sesuatu tadi pagi dengan pulpen yang tintanya hampir habis. Ia letakkan di atas meja di depan Tantri. Nomor itu nomor ponselku langsung. Bukan kantor. Bukan asisten. Langsung aku. Tantri tidak mengambilnya. Kalau ada apa-apa yang kamu butuhkan, lanjut Rendra. Aku tidak akan menghubungi nomor itu, kata Tantri tenang. Aku tahu. Rendra menatapnya. Tapi aku tetap ingin kamu punya. Tantri akhirnya mengangkat kepalanya. Menatap Rendra. Pria yang 2 bulan lalu ia seret setengah pingsan dari bawah pohon jambu di belakang rumahnya. Yang pertama kali sadar tidak ingat namanya sendiri. Yang belajar menimba air dan menggiling jahe dan hafal jalan belakang menuju pasar karena tidak mau ia kerepotan. Dan sekarang berdiri di depannya dengan punggung tegak dan mata yang menyala. Sudah kembali menjadi siapapun Rendra Abimanyu yang sesungguhnya di luar sana. Pergi, kata Tantri. Suaranya tidak bergetar. Orang-orangmu sudah menunggu. Rendra menatapnya 2 detik. 3 detik. Lalu ia mengangguk sekali. Ia berjalan ke pintu, membuka pintu, dan melangkah keluar. Di jalan kecil itu, orang-orangnya menunggu. Mobil hitam mengkilap itu menunggu. Seluruh hidupnya yang besar dan ramai dan penuh tanggung jawab itu menunggu. Tapi di satu titik sebelum masuk ke mobil, Rendra berhenti. Ia tidak berbalik. Hanya berhenti sejenak.
Seperti orang yang meninggalkan sesuatu dan baru menyadarinya di detik terakhir. Kemudian ia masuk ke mobil dan pintu itu menutup. Tantri menatap dari balik jendela kecil ruang tengahnya sampai mobil itu menghilang di tikungan. Lalu ia berbalik, mengambil kartu nama yang masih di atas meja, dan memasukkannya ke saku dasternya. Bukan karena ia akan menelepon nomornya, tapi karena membuangnya terasa lebih berat dari yang seharusnya. Rumah itu terasa aneh. Bukan aneh seperti ada sesuatu yang salah, tapi aneh seperti ada sesuatu yang hilang. Seperti ketika seseorang sudah terbiasa tidur dengan suara kipas angin lalu suatu malam kipasnya mati. Tidak ada yang berbahaya, tidak ada yang rusak, tapi telinganya terus menunggu suara yang tidak datang. Begitulah rumah Tantri setelah Rendra pergi. Hari pertama Tantri membereskan tikar yang sudah 2 bulan dipakai Rendra tidur. Ia lipat rapi. Ia taruh di lemari. Selimut tipis yang ia lemparkan ke tubuh lelaki pingsan itu di malam pertama ia cuci dan jemur di belakang. Gelas yang biasa Rendra pakai ia cuci dan kembalikan ke rak. Semuanya kembali ke tempatnya. Rumah itu kembali seperti sebelumnya. Tapi tidak terasa seperti sebelumnya. Tantri tidak membiarkan dirinya duduk diam terlalu lama. Ia berjualan lebih pagi dari biasanya. Ia ambil rute yang lebih jauh. 2 kampung sebelah yang belum pernah ia sambangi, supaya kakinya lelah dan pikirannya tidak punya energi lebih untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Strategi itu berhasil untuk tubuhnya, tidak untuk kepalanya. Karena di antara langkah-langkah panjangnya, di antara suara botol jamu yang bergetar di gerobak, di antara percakapan singkat dengan pembeli, ada momen-momen kecil yang datang tanpa diundang. Ingatan tentang tangan yang canggung memegang alu batu di hari ketiga. Tentang kertas 3 lembar yang penuh tulisan terstruktur dan bernomor. Tentang suara tawa kecil yang keluar karena nama kucing tetangga yang sudah mati. Tantri mendorong gerobaknya lebih cepat setiap kali ingatan itu datang. Di kampung, kabar kepergian Rendra menyebar dalam hitungan jam. Bu Ratmi yang pertama kali melihat mobil hitam itu datang dan pergi tentu saja menjadi narasumber utama. Versinya berkembang dari mulut ke mulut sampai pada sore hari ceritanya sudah jauh dari kenyataan. Ada yang bilang Rendra ternyata buronan. Ada yang bilang ia anak orang kaya yang sengaja kabur dari rumah. Ada yang berbisik lebih dramatis lagi bahwa Tantri sengaja menyembunyikannya karena ada hubungan gelap di antara mereka. Tantri mendengar semuanya. Ia tidak merespons satupun. Yang menyakitkan bukan gosipnya. Tantri sudah kebal dengan gosip sejak suaminya pergi dan seluruh kampung tiba-tiba punya pendapat tentang hidupnya. Yang menyakitkan adalah satu kalimat yang ia dengar dari mulut seorang ibu di warung Busari ketika ia lewat. Kasihan si Tantri. Sudah ditolong orang kaya, tetap saja ditinggal. Tantri berjalan terus. Tapi kalimat itu menempel di punggungnya sepanjang jalan pulang seperti duri yang tidak bisa dijangkau tangan. Malam kelima setelah kepergian Rendra, Tantri tidak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit yang sama yang sudah ia tatap ribuan malam sebelumnya. Lubang kecil di sudut yang waktu hujan deras harus ditaruh ember di bawahnya. Retak memanjang di satu sisi yang sudah ada sejak ia pertama kali pindah ke rumah ini 3 tahun lalu. Semuanya sama. Tapi di malam-malam sebelum Rendra datang, langit-langit itu terasa seperti batas atas dari hidupnya. Tidak ada yang di atasnya. Hanya seng. Hanya langit malam, hanya keheningan yang sudah ia terima sebagai teman tetap. Sekarang langit-langit itu terasa seperti pertanyaan. Tantri menutup matanya keras-keras. Ia perempuan 30 tahun yang sudah pernah dikhianati 1 kali oleh orang yang seharusnya paling ia percaya. Ia tidak bodoh. Ia tahu persis jarak antara gubuk berlantai tanah dengan dunia tempat Rendra Abimanyu hidup. Ia tahu persis apa artinya mobil hitam mengkilap dan kepala keamanan berpostur tegap dan foto formal dengan jas dan dasi. Rendra Abimanyu bukan Endra yang menggiling jahe di dapurnya. Endra itu tidak pernah ada. Hanya sementara. Tantri menerima kenyataan itu dan memaksanya masuk ke dalam tempat yang dalam di dadanya. Menguncinya rapat, lalu mencoba tidur. Subuh hari ke-6, ketika Tantri sedang merebus air, seseorang mengetuk pintu. Terlalu pagi untuk tamu. Tantri membuka pintu dengan muka yang belum sepenuhnya sadar dan rambut yang masih berantakan. Di depan pintunya berdiri seorang perempuan muda. 25 tahun mungkin,
berpakaian kasual tapi bersih, membawa tas selempang kecil dan sebuah amplop coklat di tangannya. "Ibu Tantri?" tanya perempuan itu. "Iya. Saya Dini, asisten pribadi Pak Rendra Abimanyu." Ia menyodorkan amplop itu. "Pak Rendra menitipkan ini untuk ibu." Tantri menatap amplop itu tanpa mengambilnya. "Apa isinya?" "Saya tidak tahu isi suratnya, Bu. Tapi ada juga dokumen lain di dalamnya." Pak Rendra bilang tolong dibaca dulu sebelum diputuskan apapun. Tantri mengambil amplop itu. Dini mengangguk sekali, berbalik, dan pergi ke arah motor yang diparkir di ujung gang. Tantri menutup pintu dan berdiri di ruang tengah dengan amplop coklat itu di tangannya. Tebal. Ada beberapa lembar di dalamnya. Ia duduk di kursi plastik retak yang 2 bulan lalu jadi tempat duduk favoritnya ketika menemani Rendra, belajar hal-hal kecil tentang hidup sederhana. Ia buka amplop itu pelan. Lembar pertama adalah surat. Tulisan tangan. Rapi, terstruktur. Persis seperti 3 lembar kertas yang dulu Rendra berikan padanya berisi catatan mimpi-mimpinya. Tantri mulai membaca. Dan semakin jauh ia membaca, semakin jelas bahwa kepergian Rendra Abimanyu dari gang kecil di desa Cibeureum bukan akhir dari cerita ini. Baru saja menjadi awalnya. Surat itu tidak panjang. Rendra bukan orang yang menulis berbunga-bunga. Kalimatnya lurus, langsung, dan tidak ada satupun kata yang terasa seperti basa-basi. Tapi justru karena itulah setiap kalimatnya terasa berat dibaca. Tantri membacanya pelan. 2 kali. Rendra menulis bahwa selama 2 bulan di rumah itu, ia belajar lebih banyak tentang hal-hal yang tidak pernah diajarkan di bangku pendidikan manapun yang pernah ia duduki. Ia tidak menyebut perasaan, tidak menyebut rindu atau hal-hal semacam itu. Ia hanya menulis fakta, bahwa ia berhutang nyawa, bahwa hutang itu tidak bisa dibayar dengan uang. Tapi ada satu hal yang bisa ia lakukan dan ia mohon Tantri menerimanya bukan sebagai belas kasihan melainkan sebagai kebenaran yang sudah seharusnya diluruskan sejak lama. Tantri meletakkan surat itu dan mengambil lembar kedua. Dokumen resmi. Berkop surat dengan logo perusahaan yang namanya bahkan Tantri tidak pernah dengar sebelumnya. Di bagian atas tertulis, Akta Penyerahan Hak Guna Tanah. Tantri membaca namanya sendiri di sana. Lalu membaca luasnya. Lalu membaca alamatnya. Tanah tempat rumah ini berdiri. Gang kecil desa Cibeureum. Selama ini bukan milik Tantri. Bukan milik siapapun yang ia kenal. Ternyata masuk dalam daftar aset lama salah satu anak perusahaan milik keluarga Abimanyu. Dibeli 20 tahun lalu untuk rencana pengembangan yang tidak pernah terlaksana. Lalu terlupakan di antara ribuan aset lainnya. Tantri tinggal di sana 3 tahun. Membayar sewa kepada pemilik kontrakan sebelumnya yang rupanya juga tidak tahu siapa pemilik asli tanahnya. Uang sewa itu mengalir kemana? Tantri tidak tahu dan tidak pernah peduli. Yang ia tahu hanya bahwa setiap bulan ia harus menyisihkan sebagian hasil jamu untuk membayarnya. Dan sekarang di tangannya ada dokumen yang menyatakan tanah itu menjadi haknya. Tantri meletakkan dokumen itu di atas meja. Ia duduk diam cukup lama. Perasaan pertama yang datang bukan senang, bukan terharu. Yang datang pertama adalah marah. Bukan marah pada Rendra, tapi marah pada dirinya sendiri karena ia tahu persis bagaimana perasaan ini akan ditafsirkan orang-orang di sekitarnya. Bu Ratmi, ibu-ibu di warung Bu Sari, bahkan mungkin pembeli-pembeli jamunya yang selama ini baik padanya. Janda miskin diberi tanah oleh bos kaya yang pernah ditampungnya. Ia sudah bisa mendengar kalimat itu sebelum diucapkan. Tantri berdiri dan berjalan ke dapur. Ia taruh air di panci. Nyalakan kompor. Berdiri di depan kompor itu sambil menunggu air mendidih dan membiarkan kepalanya bekerja. Rendra menulis bahwa ini bukan hadiah. Ini kebenaran yang harus diluruskan. Secara hukum, tanah itu memang selama ini dikelola dengan tidak benar dan Tantri sebagai penghuni terlama punya hak yang sah atas prosesnya. Tantri tahu kalimat itu benar secara logika. Tapi logika dan perasaan tidak selalu berjalan di jalur yang sama. Sore harinya, tamu yang tidak diundang datang lagi. Tapi kali ini bukan dari arah yang Tantri antisipasi. Seseorang yang sudah lama tidak ia lihat berdiri di depan pintu rumahnya. Doni.
Mantan suaminya, 35 tahun. Rambut mulai tipis di bagian tengah. Berat badan bertambah dari terakhir kali Tantri melihatnya 4 tahun lalu di pengadilan agama. Pakaiannya biasa, sandal jepit, kaos oblong. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang pergi meninggalkan istrinya demi perempuan lain yang katanya lebih mapan. Tan, katanya. Satu kata itu diucapkan dengan nada yang sudah Tantri hafal betul. Nada yang dulu sering ia gunakan waktu pulang terlambat dan ingin Tantri tidak bertanya. Nada minta maaf yang tidak benar-benar meminta maaf. "Kamu tahu alamat ini dari mana?" kata Tantri. "Dari orang-orang. Kamu terkenal sekarang, Tan. Fotomu di medsos. Mau apa?" Doni menggeser beratnya dari satu kaki ke kaki lain. "Boleh masuk?" "Tidak." Ia terdiam. Lalu dengan nada yang dibuat sepelan dan selembut mungkin, "Aku dengar ada laki-laki kaya yang tinggal di sini, yang sekarang sudah pergi." "Kamu dengar dengan benar. Tan, aku cuma mau." "Doni." Tantri memotongnya. Suaranya tidak keras, tidak gemetar, justru terlalu tenang, seperti permukaan air yang dalam. "Kamu datang ke sini bukan karena peduli padaku. Kamu datang karena dengar ada orang kaya yang mungkin meninggalkan sesuatu. Dan kamu pikir kalau kamu datang sekarang dengan wajah menyesal itu, mungkin ada bagian yang bisa kamu ambil." Doni membuka mulutnya. "Jangan sangkal," kata Tantri. "Aku kenal kamu 4 tahun lebih. Aku tahu caramu berpikir." Keheningan di antara mereka terasa seperti kayu yang retak sebelum patah. "Perempuan yang kamu tinggalkan demi perempuan kaya itu," lanjut Tantri lebih pelan, "sudah tidak ada lagi. Yang ada di depanmu sekarang orang lain. Dan orang ini tidak butuh kamu." Doni menatapnya lama. Ada sesuatu yang melintas di wajahnya. Bukan marah, lebih seperti malu yang tidak tahu cara keluar. Lalu ia mengangguk pelan dan berbalik pergi. Tantri menutup pintu. Ia bersandar di balik pintu itu sebentar. Matanya terpejam, dadanya naik turun pelan. Bukan karena sedih, bukan karena menyesal, tapi karena baru saja menyadari satu hal yang selama ini tidak pernah benar-benar ia ukur. Ia sudah jauh lebih kuat dari yang ia kira. Dan di atas meja ruang tengah, di antara amplop coklat dan dokumen berlambang perusahaan besar, kartu nama dengan nomor yang tidak akan ia hubungi itu masih ada di sana. Menunggu. Bagian tengah cerita ini adalah di mana segalanya mulai terasa menyakitkan dengan cara yang paling manusiawi. Kepergian sang lelaki setelah ingatannya kembali terasa, seperti pintu yang ditutup pelan, tapi bunyinya bergema lama sekali. Yang membuat bagian ini begitu kuat adalah kehadiran tokoh-tokoh pengganggu yang tidak digambarkan sebagai penjahat hitam putih, tapi sebagai orang-orang dengan kepentingan masing-masing, yang saling bertabrakan dengan perasaan yang belum selesai. Mantan suami yang datang dengan wajah menyesal, perempuan cantik berbau mahal yang tersenyum tanpa kehangatan, dan sepucuk surat dengan dokumen yang memperumit batas antara kebaikan dan hutang budi. Semuanya bekerja seperti lapisan-lapisan tekanan yang menguji seberapa kuat perempuan itu sesungguhnya berdiri di atas kakinya sendiri. Semua dimulai dari satu artikel. Tantri tidak membacanya sendiri. Ia tidak punya kebiasaan membuka portal berita atau mengikuti akun-akun gosip di ponsel tuanya yang layarnya sudah retak di sudut kanan bawah. Ia tahu soal artikel itu dari Sari, perempuan 28 tahun yang berjualan gorengan di ujung pasar dan sudah menjadi satu-satunya orang yang bisa Tantri sebut teman sejak pindah ke Cibeureum. Sari menyodorkan ponselnya waktu Tantri lewat pagi itu. "Tan, baca ini." Judulnya panjang dan dibuat semenarik mungkin. Isinya membahas tentang Rendra Abimanyu yang kembali ke publik setelah 2 bulan lebih menghilang. Ada foto konferensi pers singkat di lobi sebuah gedung di Jakarta. Rendra berdiri di depan mikrofon dengan jas abu-abu gelap, rambut yang sudah dipotong rapi, luka di dahinya sudah hampir tidak terlihat. Di artikel itu ia hanya bilang bahwa ia mengalami kecelakaan kecil dan dibantu oleh warga setempat selama masa pemulihannya. Tidak menyebut nama. Tidak menyebut lokasi, singkat, terukur, dan tidak membuka celah untuk pertanyaan lanjutan. Tapi wartawan tidak pernah puas dengan jawaban singkat.
Di bagian komentar artikel itu, ratusan orang sudah berspekulasi. Siapa warga setempat yang dimaksud? Di mana lokasinya? Ada yang mengaitkannya dengan foto viral beberapa minggu lalu tentang lelaki misterius di rumah janda kampung. Benang-benang itu mulai ditarik orang-orang yang punya waktu dan koneksi internet yang cukup untuk menariknya. Tantri mengembalikan ponsel Sari tanpa berkomentar. "Kamu baik-baik saja?" tanya Sari. "Selalu," jawab Tantri dan mendorong gerobaknya pergi. 3 hari kemudian seseorang mengambil foto Tantri di pasar. Ia tidak menyadarinya sampai sore harinya Sari kembali menyodorkan ponsel dengan ekspresi yang kali ini lebih serius. Foto itu diambil dari jarak cukup jauh. Tantri sedang menawar harga jahe kepada pedagang di pasar. Rambut dikepang satu, daster bermotif bunga kecil, gerobak jamu di sampingnya. Di bawah foto itu caption yang ditulis seseorang dengan akun tanpa nama berbunyi, "Ini dia perempuan yang menampung bos Abimanyu selama 2 bulan. Janda penjual jamu dari Cibeureuum." Jumlah yang membagikannya sudah ribuan. Komentarnya ratusan. Tantri tidak membaca semuanya tapi Sari yang membacakannya dengan suara pelan. Mencuplik yang paling keras. Ada yang mengagumi. Ada yang memuji. Tapi ada juga yang jahat dengan cara yang hanya bisa dilakukan orang-orang yang belum pernah bertemu Tantri seumur hidupnya. Janda cari perhatian. Pasti ada maunya. Mana mungkin mau nolong orang gratis. Tantri mendengarkan semua itu sambil duduk di kursi depan lapak Sari dengan segelas teh yang sudah dingin di tangannya. "Mau aku laporkan yang komentar jahat itu?" tanya Sari. "Tidak usah. Mereka tidak kenal aku. Pendapat mereka tidak mengubah apapun di hidupku." Sari menatapnya. "Kamu tidak marah?" "Capek," koreksi Tantri. "Beda." Tapi masalah tidak berhenti di komentar orang-orang asing di internet. 2 hari setelahnya, seorang perempuan datang ke rumah Tantri. Bukan Dini, asisten Rendra yang datang membawa amplop coklat itu. Perempuan ini berbeda. Usianya mungkin 2 tahun lebih muda dari Tantri. Cantik dengan cara yang terasa disengaja. Pakaiannya mahal. Parfumnya tercium bahkan sebelum ia sampai di depan pintu. Rambutnya panjang dan lurus seperti di iklan sampo. Ia tersenyum ketika Tantri membuka pintu. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Ibu Tantri? Saya Vera." Nama itu tidak berarti apa-apa bagi Tantri. "Vera siapa?" tanya Tantri. "Vera Larasati." "Tia." Ia berhenti sedetik, memilih kata. "Dekat dengan Rendra. Sangat dekat." Tantri menatapnya sebentar, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuk." Mereka duduk di ruang tengah yang kecil itu. Vera duduk di kursi dengan cara yang terlihat seperti ia sedang berusaha keras untuk tidak memperlihatkan betapa tidak nyamannya ia duduk di kursi plastik retak di hadapan meja kayu yang catnya sudah pudar. "Saya tidak akan membuang waktu ibu," kata Vera. Nada bicaranya terukur, profesional, seperti orang yang sudah melatih kalimat ini sebelum datang. "Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi selama Rendra ada di sini." "Sudah ada di artikel," kata Tantri. "Artikel tidak menceritakan semuanya." "Memang tidak perlu semuanya diceritakan." Vera mengamati wajah Tantri sebentar. Mencari sesuatu. Retakan. Mungkin. Atau ketidaknyamanan. Atau rasa bersalah. Ia tidak menemukan satupun. "Ibu Tantri," kata Vera dengan nada yang sedikit berubah. Lebih rendah, lebih langsung. "Rendra dan saya sudah lama saling kenal. Keluarga kami sudah lama saling kenal. Ada hal-hal yang sudah direncanakan jauh sebelum kejadian ini." "Itu urusan kamu dan Rendra," kata Tantri. "Betul. Tapi saya ingin memastikan tidak ada yang salah paham tentang situasinya." Tantri menatap perempuan di depannya itu lama. Cantik, rapi, berbau mahal, dan datang jauh-jauh ke gang kecil Cibeureuum untuk memastikan seorang penjual jamu tidak punya niat apa-apa terhadap laki-laki yang bahkan sudah pergi dari hidupnya. Artinya Vera tidak setenang yang ia tampilkan. Artinya ada sesuatu yang membuat perempuan ini cukup tidak nyaman untuk datang sendiri ke sini. "Tidak ada yang salah paham," kata Tantri akhirnya. Tenang, singkat, dan final. Vera berdiri, tersenyum lagi dengan senyum yang sama.
Senang sudah bicara dengan ibu. Ia pergi. Tantri menutup pintu dan berdiri sebentar di baliknya. Kedatangan Vera tidak mengubah apapun, tapi memberitahu Tantri satu hal yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Di luar sana, di dunia tempat Rendra Abimanyu hidup, namanya sudah menjadi sesuatu. Dan sesuatu itu belum selesai. Rendra menelepon di hari ke-10 setelah kepergiannya. Bukan pagi, bukan siang, malam, pukul 9:20, ketika Tantri sudah selesai mencuci piring dan sedang duduk di teras depan menikmati angin malam yang turun dari perbukitan. Ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Tantri hampir tidak mengangkatnya. Tapi sesuatu di dalam dirinya, bagian kecil yang tidak mau ia akui keberadaannya, mendorongnya untuk menekan tombol hijau itu. Tantri. Suaranya sama, dalam, sedikit datar, tapi ada sesuatu di baliknya yang seperti orang yang sudah lama menahan napas. "Kamu dapat nomor ini dari mana?" tanya Tantri. "Aku minta dari Dini. Nomor Sari, teman kamu di pasar. Minta tolong sampaikan supaya kamu mau angkat kalau aku telepon." Ternyata jadi bos besar caranya muter-muter juga. Di seberang sana ada jeda. Lalu sesuatu yang terdengar seperti tawa yang ditahan. "Bagaimana keadaannya di sana?" tanyanya. "Sama seperti kemarin. Sama seperti sebulan lalu sebelum kamu ada." Vera sudah ke sana. Bukan pertanyaan. Ia sudah tahu. "Sudah," jawab Tantri. "Maaf, aku tidak menyuruhnya. Ia pergi sendiri." "Tidak perlu minta maaf. Urusanmu." "Bukan urusanku sepenuhnya," kata Rendra. Nada bicaranya berubah sedikit. Lebih pelan. "Tantri, aku telepon bukan untuk bicara soal Vera." "Lalu untuk apa?" "Untuk tanya apakah kamu baik-baik saja." Tantri menatap langit malam di atas gang kecilnya. 1-2 bintang terlihat di antara awan tipis yang bergerak pelan. "Aku selalu baik-baik saja," jawabnya. "Aku serius." "Aku juga." Hening sebentar. Tapi bukan hening yang kosong. Hening yang penuh dengan hal-hal yang tidak diucapkan oleh dua orang yang sama-sama terlalu keras kepala untuk mengucapkannya duluan. "Dokumennya sudah kamu baca?" tanya Rendra. "Sudah." "Dan?" "Aku belum putuskan." "Itu tanahmu, Tantri. Secara hukum prosesnya bisa." "Rendra." Tantri memotong. "Aku tidak mau bicara soal tanah malam ini." Jeda panjang. "Baik," kata Rendra akhirnya. "Lalu mau bicara soal apa?" Tantri tidak menjawab seketika. Angin malam bergerak di antara atap-atap senggang kecil itu, membawa bau tanah basah dan asap kayu bakar dari dapur rumah sebelah. "Tidak ada," katanya akhirnya. "Sudah malam. Aku mau tidur." "Tantri." "Apa?" "Ingatan bulan keduaku sudah hampir pulih semua. Tapi ada satu hal yang tidak perlu menunggu ingatan pulih untuk aku tahu." Tantri tidak menjawab. Tapi ia juga tidak menutup telepon. "Aku tidak pergi untuk melupakan," kata Rendra pelan. "Aku pergi karena ada yang harus diselesaikan dulu." Tantri berdiri dari kursi terasnya dan masuk ke dalam rumah. "Selesaikan dulu," katanya. "Selamat malam." Ia tutup telepon. Duduk di kursi plastik retak di ruang tengahnya. Meletakkan ponsel di atas meja. Menatapnya beberapa detik seolah menunggu ia bergetar lagi. Tidak bergetar. Tantri menghela napas panjang dan pergi tidur. Seminggu kemudian berita itu muncul. Kali ini bukan artikel kecil di portal gosip. Ini di halaman utama sebuah media bisnis yang cukup besar. Foto Rendra berdampingan dengan Vera di sebuah acara gala dinner perusahaan. Vera dalam gaun merah dengan tangan menggenggam lengan Rendra. Rendra dalam jas hitam dengan ekspresi yang Tantri kenali. Ekspresi datar yang ia pakai waktu tidak ingin wajahnya terbaca. Judulnya, Rendra Abimanyu kembali aktif. Hubungannya dengan Vera Larasati semakin serius? Sari yang meneruskan tautannya ke Tantri pagi itu dengan pesan singkat. "Kamu baik-baik saja?" Tantri tidak membalas pesan itu sampai sore. "Baik," tulisnya akhirnya. Satu kata.
Tapi sore itu ia tidak berjualan. Ia duduk di dapur, merebus rempah yang tidak jadi dimasukkan ke botol, membiarkan uapnya memenuhi ruangan sempit itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Tantri menangis. Tidak keras, tidak dramatis. Hanya air mata yang mengalir pelan di pipinya sementara tangannya tetap mengaduk rebusan yang tidak perlu diaduk. Ia menangis bukan karena foto itu. Ia menangis karena baru sadar bahwa ia sudah membiarkan sesuatu tumbuh di dalam dadanya tanpa izin, tanpa rencana, tanpa persiapan. Dan sesuatu itu sekarang terlalu besar untuk dipura-pura tidak ada. Ia membenci dirinya sendiri untuk itu. Sebentar, lalu ia lep air matanya dengan punggung tangan. Matikan kompor, cuci panci, dan kembali ke rutinitas. Malam itu Rendra menelepon lagi. Tantri mengangkatnya setelah dering ketiga. Kamu lihat beritanya? Bukan pertanyaan. Tidak sengaja, jawab Tantri. Itu bukan seperti yang kelihatannya. Kamu tidak perlu jelaskan apapun padaku, Rendra. Perlu. Suaranya lebih tegas dari biasanya. Acara itu kewajiban. Vera datang sendiri. Foto itu diambil tanpa aku tahu. Dan besok aku akan klarifikasi ke media bahwa tidak ada hubungan apapun. Jangan melakukan itu karena aku. Aku melakukannya karena itu benar. Jeda sebentar. Tapi juga karena kamu. Tantri tidak menjawab. Tantri, aku minta satu hal. Apa? Jangan putuskan apapun tentang kita sebelum aku datang ke sana. Kalimat itu menggantung di antara mereka. Tantri merasakannya menghantam sesuatu di dadanya dengan cara yang tidak bisa ia tolak sepenuhnya. Tidak ada kita, kata Tantri akhirnya. Belum, balas Rendra. Nang, tidak terburu-buru. Seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu jauh sebelum percakapan ini dan tidak akan mundur hanya karena penolakan pertama. Tantri menutup telepon untuk kedua kalinya. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur sampai jauh lewat tengah malam. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi sepenuhnya yakin apakah itu karena marah, atau karena sesuatu yang lain yang jauh lebih menakutkan dari marah. Vera tidak datang lagi ke Cibeureum. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih efektif dari datang langsung. Senin pagi, 2 minggu setelah kunjungannya, sebuah akun media sosial tanpa nama mengunggah sesuatu. Bukan foto Tantri di pasar. Bukan spekulasi tentang siapa yang menampung Rendra. Ini berbeda. Lebih dalam. Lebih menyakitkan. Sebuah dokumen perceraian. Nama Tantri tertulis jelas di sana. Tanggal sidang. Alasan perceraian yang di kolom keterangan tertulis dengan kalimat yang tidak bisa disalahartikan. Pihak suami mengajukan cerai karena ketidakmampuan istri memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di bawah unggahan itu caption pendek yang terasa seperti pisau. Ini perempuan yang disebut-sebut dekat dengan bos Abimanyu. Pastikan kalian tahu siapa dia sebenarnya. Dalam 6 jam unggahan itu dibagikan lebih dari 20.000 kali. Tantri tahu soal ini bukan dari ponselnya. Ia tahu dari cara orang-orang di pasar memandangnya berbeda pagi itu. Bukan dengan rasa ingin tahu yang biasa. Tapi dengan tatapan yang punya campuran kasihan dan penghakiman di dalamnya. 2 hal yang bagi Tantri sama tidak nyamannya. Sari menemuinya di lapak dengan wajah yang sudah menceritakan segalanya sebelum ia membuka mulut. Tantri, tunjukkan. Sari menyerahkan ponselnya dengan ragu. Tantri membaca. 1 kali. Ia kembalikan ponsel itu kepada Sari dan melanjutkan menata botol-botol jamunya di gerobak. Kamu tidak mau bilang apa-apa? Tanya Sari tidak percaya. Mau bilang apa? Itu semua benar. Tapi konteksnya dipotong. Tan, orang tidak tahu cerita lengkapnya. Dan aku tidak berkewajiban menjelaskan cerita lengkapku kepada orang yang tidak kenal aku. Tantri mengencangkan tutup botol terakhir. Aku jualan dulu. Sari menarik lengannya pelan. Tantri. Ribuan orang sedang bicara tentang kamu di luar sana. Beberapa komentar sangat jahat. Kamu tidak bisa pura-pura ini tidak ada. Tantri berdiri tegak. Menatap Sari. Aku sudah pura-pura banyak hal tidak ada sepanjang hidupku. Katanya pelan.
Pura-pura tidak dengar waktu suamiku berbisik di telepon malam-malam. Pura-pura tidak lihat waktu ia pergi dengan tasnya tanpa pamit. Pura-pura tidak sakit waktu orang-orang di kampung lama menatapku dengan tatapan yang sama persis dengan tatapan orang-orang di pasar ini pagi ini. Ia tarik lengannya pelan dari genggaman Sari. Aku masih hidup setelah semua itu. Ini cuma komentar orang di internet. Ia dorong gerobaknya pergi. Tapi dunia tidak selesai hanya karena Tantri memilih diam. Siang harinya seorang wartawan muda datang ke Gang Cibeureum membawa kamera kecil dan pertanyaan yang sudah disiapkan. Bu Ratmi dengan senang hati menjadi narasumber dadakan di depan rumahnya selama hampir 20 menit sebelum ada yang memberitahu Tantri. Tantri pulang dan mendapati wartawan itu masih di ujung gang. "Ibu Tantri, boleh minta waktunya sebentar?" "Tidak. Hanya beberapa pertanyaan saja, Bu." "Tentang?" "Tidak." Ulang Tantri dengan nada yang tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Ia masuk rumah dan mengunci pintu. Di dalam, ia duduk di lantai bersandar ke pintu. Matanya terpejam. Kepalanya penuh. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa ia izinkan hadir. Lelah. Bukan lelah fisik dari berjalan 7 kilometer. Lelah yang lebih dalam dari itu. Lelah dari bertahan terus-menerus sendirian. Lelah dari selalu menjadi orang yang tidak boleh goyah, karena tidak ada siapapun yang akan menopang kalau ia goyah. Ponselnya bergetar. "Rendra." Tantri menatap namanya di layar retak itu lama sekali. Lalu mengangkatnya. "Aku sudah lihat," kata Rendra sebelum Tantri sempat bicara. Suaranya berbeda dari biasanya. Lebih tajam. Lebih tegang. "Aku sedang cari tahu siapa yang mengunggah itu." "Tidak perlu." "Perlu. Ini sudah keterlaluan. Tantri. Dokumen itu privasi. Ada pelanggaran hukum di sana." "Rendra. Aku akan keluarkan pernyataan resmi hari ini. Tim hukumku sudah." "Rendra." Tantri memotong lebih keras. "Sunyi sebentar. Jangan lakukan apapun," kata Tantri. Lebih pelan kali ini. "Kamu tidak bisa minta aku diam waktu kamu diperlakukan seperti ini." "Aku tidak minta kamu diam. Aku minta kamu tidak bertindak karena aku." Tantri menelan ludah. "Kalau kamu keluar dan bela aku sekarang, orang-orang akan semakin yakin bahwa ada sesuatu di antara kita. Dan itu akan memperburuk semuanya. Memangnya ada salahnya kalau ada sesuatu di antara kita?" Kalimat itu keluar begitu saja dari Rendra, tanpa persiapan, tanpa kemasan. Tantri tidak menjawab seketika. Di luar pintu rumahnya ia bisa dengar wartawan itu masih berbicara dengan seseorang di ujung gang. Suara Bu Ratmi yang tidak pernah bisa dikecilkan volumenya. Suara angin sore yang mulai turun dari bukit. "Ada salahnya," kata Tantri akhirnya. Pelan tapi jelas. "Karena aku tidak tahu apa yang ada di antara kita. Dan aku tidak mau jadi bahan spekulasi orang selagi aku sendiri belum paham situasinya." Hening panjang. "Beri aku kesempatan untuk jelaskan situasinya," kata Rendra. "Langsung. Bukan lewat telepon. Kamu mau datang ke sini lagi?" "Ya." "Untuk apa?" "Untuk bicara." Jeda sebentar. Dan mungkin lebih dari bicara. Tantri menutup matanya. Dinding yang sudah ia bangun bertahun-tahun, yang sudah ia perkuat bata demi bata sejak Doni pergi, sejak sidang perceraian itu, sejak malam-malam sendirian di rumah yang bocor ini, dinding itu tidak runtuh. Tapi untuk pertama kalinya ada sesuatu yang mendorong dari sisi lain. Dari dalam. "Datanglah," katanya akhirnya. Nyaris tidak terdengar. Lalu ia tutup telepon sebelum ia sempat menyesal mengucapkannya. Rendra datang 3 hari setelah telepon itu. Bukan dengan mobil hitam mengkilap. Bukan dengan rombongan orang berpakaian rapi. Ia datang sendiri, mengendarai mobil biasa berwarna putih yang catnya sudah kusam di bagian bemper depan. Parkir di ujung gang seperti orang yang tidak ingin diperhatikan. Tantri melihatnya dari celah jendela. Ia memakai kaos abu-abu polos dan celana bahan gelap. Rambutnya rapi tapi tidak berlebihan. Tidak ada dasi. Tidak ada sepatu mengkilap. Tangan kosong.
tidak membawa apapun kecuali dirinya sendiri. Tantri menarik napas pelan lalu membuka pintu sebelum Rendra sempat mengetuk. Mereka bertatapan di ambang pintu itu sebentar. Wajah Rendra tidak menampilkan banyak hal seperti biasanya. Tapi matanya berbeda dari terakhir kali Tantri melihatnya. Ada sesuatu yang sudah diputuskan di sana. Sesuatu yang tidak lagi menunggu atau mempertimbangkan. Masuk, kata Tantri. Mereka duduk di ruang tengah yang sama. Kursi plastik retak yang sama. Meja kayu yang sama. Tapi udaranya berbeda dari semua pertemuan sebelumnya di ruangan ini. Tantri menyeduhkan teh jahe. Meletakkannya di depan Rendra lalu duduk di hadapannya. Bicara, kata Tantri. Rendra melingkarkan kedua tangannya di sekeliling gelas teh itu. Gestur yang Tantri kenali. Persis seperti yang ia lakukan di pagi-pagi di dapur 2 bulan lalu ketika ia baru belajar bahwa memegang sesuatu yang hangat membantu ia berpikir lebih jernih. Vera bukan siapa-siapa bagiku, kata Rendra langsung. Tidak pernah. Keluargaku menginginkan itu. Keluarganya menginginkan itu. Tapi aku tidak pernah menyetujuinya secara resmi dan aku tidak akan pernah menyetujuinya. Aku tidak tanya soal Vera. Aku tahu. Tapi kamu perlu tahu itu sebelum aku bicara hal lain. Tantri mengangguk sekali. Menunggu. Rendra menatap gelasnya sebentar. Lalu mengangkat kepala menatap Tantri langsung. 2 bulan di sini mengubah sesuatu di dalam aku yang tidak bisa aku jelaskan dengan bahasa bisnis, atau bahasa hukum, atau bahasa apapun yang biasa aku pakai. Suaranya terukur tapi ada sesuatu di bawahnya yang tidak biasa. Aku sudah biasa tahu cara mengambil keputusan terbaik dalam situasi apapun. Tapi sejak aku keluar dari gang ini, pertama kalinya dalam hidupku aku tidak yakin dengan keputusanku sendiri. Keputusan apa? Keputusan untuk pergi. Tantri tidak bergerak. Aku pergi karena aku pikir itu yang benar, lanjut Rendra. Ada tanggung jawab yang menunggu. Ada orang-orang yang bergantung pada perusahaan itu. Ada ibuku yang sudah menangis sebulan lebih. Itu semua nyata dan aku tidak bisa mengabaikannya. Aku tidak pernah minta kamu mengabaikannya. Tahu? Rendra mengangguk pelan. Justru itu. Kamu tidak pernah minta apapun. Kamu tidak pernah komplain. Tidak pernah minta lebih dari yang ada. Dan itu yang membuatku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Ruangan itu sunyi. Dari luar terdengar suara anak-anak bermain di ujung gang dan suara Bu Ratmi yang memanggil nama cucunya. Rendra, kata Tantri pelan. Kamu tahu jarak antara hidupmu dan hidupku. Tahu. Bukan hanya soal uang. Soal dunianya. Soal orang-orangnya. Soal semua yang datang bersamamu. Tantri menatapnya. Vera datang ke sini dengan parfum yang harganya mungkin lebih dari penghasilanku sebulan. Media menulis namamu di halaman utama. Timu bisa melacak nomor ponsel temanku dalam 1 hari. Itu duniamu. Dan aku penjual jamu yang gentong rebusannya bocor. Gentong rebusannya bisa diganti. Itu bukan intinya. Aku tahu itu bukan intinya. Rendra meletakkan gelasnya. Intinya adalah kamu takut. Dan kamu berhak takut. Aku tidak akan bilang ketakutanmu tidak beralasan karena semua yang kamu sebutkan tadi nyata. Tantri menahan sesuatu di dadanya. Tapi, lanjut Rendra, aku juga tidak akan berpura-pura bahwa apa yang aku rasakan tidak nyata hanya karena jaraknya terlalu jauh atau terlalu rumit. Apa yang kamu rasakan? Kata Tantri. Bukan pertanyaan yang meminta konfirmasi. Tapi pertanyaan yang ingin mendengar kata-katanya langsung. Rendra menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Aku ingin pulang ke tempat ini, katanya. Bukan ke rumah ini secara harfiah. Tapi ke rasa yang ada di sini. Bangun pagi dan tahu apa yang penting. Makan nasi dengan lauk seadanya dan merasa cukup. Bicara dengan seseorang yang tidak pernah bicara padaku karena takut atau karena ingin sesuatu. Tantri merasakan matanya memanas. Ia tidak izinkan lebih dari itu. Kamu sedang berbicara tentang 2 bulan tanpa ingatan, kata Tantri. Bukan kehidupan nyata. 2 bulan itu kehidupan paling nyata yang pernah aku jalani. Keheningan jatuh di antara mereka dan kali ini tidak ada yang terburu-buru mengisinya.
Rendra yang bergerak duluan. Ia berdiri dari kursinya, berjalan memutar meja kecil itu, dan berhenti tepat di depan Tantri yang masih duduk. Ia tidak menyentuhnya. Hanya berdiri di sana dengan jarak yang cukup untuk Tantri berdiri dan pergi kalau ia mau. Tantri tidak berdiri. Tidak pergi. Aku tidak minta keputusan hari ini, kata Rendra pelan. Aku tidak minta kamu percaya penuh sekarang. Aku cuma minta satu hal. Apa? Izinkan aku membuktikannya. Dengan waktu. Dengan perbuatan. Bukan dengan dokumen atau amplop atau apapun yang bisa dibeli. Tantri menatap laki-laki yang berdiri di depannya. Laki-laki yang 2 bulan lalu tidak ingat namanya sendiri dan belajar menimba air dari sumurnya. Yang mendorong gerobak bocornya 4 kilometer tanpa diminta. Yang menuliskan mimpi-mimpinya di kertas dengan tulisan rapi bernomor, karena itulah satu-satunya cara ia bisa memegang sesuatu di tengah kekosongan yang besar. Dan sekarang berdiri di depannya bukan dengan kekuasaan atau kekayaannya. Hanya dengan dirinya sendiri. Tantri menarik napas panjang. Jangan membuat aku menyesal, katanya akhirnya. Rendra mengangguk. 1 kali. Pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menutup pintu di hari kepergiannya, sesuatu di dalam dada Tantri yang sudah lama terkunci bergerak sedikit. Belum terbuka. Tapi tidak lagi sekeras sebelumnya. Rendra tidak pergi setelah hari itu. Bukan berarti ia tinggal di rumah Tantri lagi. Ia menyewa kamar di rumah Bu Haji Entin, perempuan 70 tahun yang tinggal 3 gang dari rumah Tantri dan menyewakan 1 kamar kosong di bagian belakang rumahnya untuk tambahan penghasilan. Kamarnya kecil, kipas anginnya berisik, dan kamar mandinya berbagi dengan dapur. Rendra membayar sewa pertama dan Bu Haji Entin memandangnya dengan tatapan yang mengatakan bahwa ia tahu persis siapa laki-laki ini tapi tidak akan bertanya apapun selama sewanya dibayar tepat waktu. Setiap pagi Rendra bangun sebelum subuh dan berjalan ke rumah Tantri. Bukan untuk masuk. Bukan untuk duduk di dapur menunggu seperti 2 bulan lalu. Ia hanya datang, mengetuk pintu, dan ketika Tantri membuka pintu dengan rambut berantakan dan mata yang belum sepenuhnya terbuka, ia sudah ada di sana dengan 2 hal di tangannya. 1 untuk membawa gerobak ke jalan besar. 1 lagi, yaitu kehadirannya, untuk menemani perjalanan pagi. Tantri tidak memintanya, tidak juga melarangnya. Hari pertama mereka berjalan dalam diam sepanjang 2 kilometer menuju pasar. Tantri mendorong gerobak. Rendra berjalan di sampingnya dengan tangan di saku, menyesuaikan langkahnya dengan langkah Tantri yang sudah hafal setiap lubang dan batu di jalan itu. Hari ketiga, Rendra mulai membuka percakapan kecil. Bukan tentang dirinya. Bukan tentang perusahaannya. Tentang hal-hal yang ia lihat di sepanjang jalan. Tanaman di pinggir jalan yang ia tidak tahu namanya. Suara burung yang berbeda di pagi ini dibanding kemarin. Cara kabut pagi di perbukitan itu turun pelan-pelan seperti tirai yang ditarik dengan sangat sabar. Tantri menjawab singkat di awal. Tapi di hari kelima, ia yang duluan bicara. Menunjuk sebidang kebun singkong di pinggir jalan dan menceritakan bahwa pemiliknya, Pak Usman, dulu pernah menghutangkan singkong padanya waktu ia baru pindah ke Cibeureum dan belum punya penghasilan tetap. Sudah 2 tahun Tantri membayar hutang itu dengan memberikan 1 botol jamu setiap minggu karena Pak Usman tidak mau menerima uang. Rendra mendengarkan. Tidak berkomentar berlebihan. Hanya mendengarkan dengan cara yang membuat Tantri merasa apa yang ia ceritakan layak untuk didengar. Dan Tantri, tanpa ia sadari, mulai berbicara lebih banyak dari hari ke hari. Masalah datang di hari ke-10. Seorang fotografer dari media hiburan ibu kota rupanya sudah mengikuti Rendra sejak ia meninggalkan Jakarta. Foto Rendra dan Tantri berjalan bersama di jalan kampung pagi itu muncul di portal berita siang harinya. Kualitasnya bagus. Diambil dari jarak jauh dengan lensa panjang. Rendra dan Tantri di jalan berbatu. Gerobak jamu di antara mereka. Kabut tipis pagi masih menggantung di latar belakangnya. Foto itu terlihat seperti adegan dari film. Judulnya tidak puitis seperti fotonya. Rendra Abimanyu kembali ke kampung. Ada apa dengan penjual jamu? Kali ini bukan hanya komentar biasa yang datang. Sebuah stasiun televisi menghubungi nomor kantor Rendra meminta konfirmasi. Keluarga Rendra menelepon langsung. Ibunya yang di Jakarta, perempuan 62 tahun dengan nama Ibu Sri Wahyuni,
menelepon Rendra 3 kali dalam 1 jam. Rendra mengangkat semua telepon itu. Kepada media ia jawab singkat, urusan pribadi. Kepada kantornya ia bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kepada ibunya ia bicara lebih lama dan lebih pelan. Dengan pintu kamar Bu Haji Entin tertutup rapat. Tantri tahu semua ini dari Sari yang mengikuti perkembangannya dengan setia. Malam itu Tantri duduk di teras depan. Tidak lama kemudian Rendra datang. Duduk di anak tangga teras seperti dulu. Punggungnya bersandar ke tiang kayu. Ibumu menelepon, kata Tantri. Bukan pertanyaan. Iya. Apa katanya? Rendra menatap langit malam sebentar. Ia ingin bertemu kamu. Tantri tidak mengira itu yang akan keluar dari mulutnya. Kenapa? Tanya Tantri pelan. Karena ia ingin tahu siapa perempuan yang membuat anaknya rela tidur di kamar berisik dengan kipas angin berkarat 3 jam dari Jakarta. Tantri menatap ujung gang yang gelap. Lampu jalan di ujung sana mati 2 minggu lalu dan belum diperbaiki. Aku bukan siapa-siapa yang perlu ditemui ibumu, kata Tantri. Kamu penting bagiku. Rendra mengucapkannya tanpa dramatis. Seperti menyatakan fakta. Dan apapun yang penting bagiku, ibu aku ingin tahu. Hening sebentar. Rendra. Tantri menarik napas. Aku perempuan yang bercerai. Yang fotonya beredar di internet dengan keterangan yang tidak menyenangkan. Yang tinggal di rumah dengan atap bocor dan penghasilan tidak tetap. Ibumu pasti punya gambaran lain tentang perempuan yang layak untuk anaknya. Ibu aku bukan Vera, kata Rendra. Dan aku bukan orang yang membiarkan orang lain menentukan apa yang layak untukku. Tantri menoleh menatap Rendra. Laki-laki itu menatap balik. Tidak menghindar. Tidak terburu-buru. Aku tidak bisa menjanjikan semuanya akan mudah, kata Rendra. Duniaku ramai dan kadang melelahkan dan tidak selalu bisa aku kendalikan sepenuhnya. Tapi satu hal yang bisa aku janjikan. Apa? Aku tidak akan pernah membuat kamu merasa kecil di dalam dunia itu. Kalimat itu masuk ke tempat yang paling dalam di dada Tantri. Ke tempat yang dulu pernah dihancurkan oleh laki-laki lain dengan cara yang paling diam-diam dan paling menyakitkan. Matanya memanas. Ia tidak menangis. Tapi ia juga tidak lagi bisa berpura-pura bahwa dindingnya masih utuh. Aku mau bertemu ibumu, katanya akhirnya. Suaranya tidak gemetar meski seharusnya. Tapi dengan caraku. Tidak ada pesta besar. Tidak ada acara resmi. Hanya aku. Apa adanya. Rendra mengangguk. Di matanya ada sesuatu yang baru pertama kali Tantri lihat di sana sejak malam hujan itu. Ketenangan yang bukan karena ia tidak takut. Tapi karena ia sudah memilih dan tidak menyesal dengan pilihannya. Ibu Sri Wahyuni datang sendiri. Tidak membawa ajudan. Tidak membawa rombongan keluarga. Hanya seorang sopir tua yang sudah bekerja bersamanya 20 tahun dan sebuah tas tangan kulit coklat yang sudah aus di sudut-sudutnya. Tas yang terlihat sudah menemaninya jauh sebelum namanya disebut-sebut sebagai ibu dari salah satu pengusaha paling berpengaruh di negeri ini. Perempuan itu turun dari mobil di ujung gang Cibeureum dengan langkah yang lebih ringan dari yang Tantri bayangkan. Rambutnya putih seluruhnya, dikepang rapi ke belakang. Wajahnya berkerut di sudut mata dan sudut bibirnya dengan cara yang menunjukkan bahwa ia terbiasa tertawa dan juga terbiasa khawatir dalam jumlah yang sama banyaknya. Rendra berdiri di samping Tantri di depan pintu rumah ketika ibunya berjalan masuk ke gang. Tantri tidak tahu harus berdiri seperti apa. Ia memakai daster terbaiknya, yang motif batiknya masih jelas dan tidak ada yang robek. Rambutnya dikepang satu, kakinya memakai sandal rumahan karena tidak punya yang lebih baik dari itu. Ibu Sri berhenti di depan mereka. Ia tidak melihat rumahnya dulu. Tidak melihat gang sempitnya. Tidak melihat gerobak jamu yang diparkir di teras. Ia melihat Tantri. Lama. Dengan cara seorang ibu melihat sesuatu yang baru dan sedang memutuskan apakah itu aman untuk anaknya. Lalu bibirnya bergerak naik di kedua ujungnya. Jadi kamu yang membuat anakku mau tidur di kamar dengan kipas angin berkarat, katanya. Suaranya hangat. Tidak ada jarak di dalamnya. Tantri mengangguk sekali. Maaf merepotkan, Bu. Merepotkan. Ibu Sri mengulang kata itu seperti mencicipi rasanya. Anak itu 2 bulan hilang.
Kepalanya berdarah. Dan kamu rawat ia sampai sembuh. Ia menggeleng pelan. Yang merepotkan itu aku, yang tidak tahu cara berterima kasih yang cukup untuk itu. Mereka duduk di ruang tengah yang kecil itu. Ibu Sri duduk di kursi plastik retak tanpa berkomentar apapun tentang kursinya. Ia menerima teh jahe yang Tantri sajikan dengan kedua tangan dan meminumnya pelan dengan ekspresi orang yang benar-benar menikmati, bukan berpura-pura. Ini enak, katanya sederhana. Jahe dari kebun Pak Usman di ujung jalan, jawab Tantri. Lebih segar dari yang di pasar. Ibu Sri mengangguk, lalu menatap Tantri dengan mata yang tenang tapi tidak melepaskan. Rendra cerita banyak tentangmu, katanya. Semoga yang baik-baiknya saja, kata Tantri. Semuanya. Ibu Sri tersenyum. Termasuk bahwa kamu keras kepala dan tidak mudah dibujuk. Itu bukan hal yang baik. Menurutku itu hal yang paling baik. Ibu Sri meletakkan gelasnya. Anak aku dikelilingi orang-orang yang terlalu mudah setuju dengan apapun yang ia katakan. Sudah lama aku khawatir ia tidak punya siapapun yang berani bicara jujur padanya. Tantri melirik Rendra yang duduk di sudut ruangan dengan ekspresi seseorang yang sedang mencoba terlihat tidak terlibat dalam percakapan yang jelas-jelas tentang dirinya. Ia perlu banyak hal yang belum ia punya, kata Tantri pelan. Tahu, kata Ibu Sri. Makanya aku di sini. Ibu Sri tidak tinggal lama. 2 jam. Lalu pamit karena ada pertemuan yang tidak bisa ditunda di Jakarta. Sebelum pergi, ia berdiri di depan pintu dan memegang kedua tangan Tantri di dalam tangannya. Tangan tua yang kulitnya sudah kendur tapi genggamannya kuat. Aku tidak datang untuk menilaimu, katanya pelan. Aku datang karena ingin kamu tahu bahwa apapun yang kamu putuskan, kamu tidak akan sendirian menghadapinya. Tantri menahan sesuatu di tenggorokannya. Terima kasih, Bu. Ibu Sri mengangguk sekali, melepaskan tangannya, dan berjalan ke mobil. 1 minggu setelah kunjungan Ibu Sri, Rendra datang ke pasar. Bukan pagi-pagi seperti biasanya. Siang hari, ketika pasar sudah mulai sepi dan Tantri sedang membereskan sisa-sisa jamu yang tidak habis terjual. Ia berdiri di depan gerobak dengan tangan di saku dan tatapan yang sudah Tantri pelajari artinya selama berminggu-minggu ini. Ia sudah memutuskan sesuatu sebelum datang. Di sekelilingnya pasar bergerak pelan. Pedagang sayur yang membereskan dagangannya. Ibu-ibu yang berjalan pulang dengan kantong belanjaan. Seorang anak kecil yang mengejar ayam di lorong sempit antara 2 lapak. Rendra merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sesuatu yang kecil. Sebuah gelang perak tipis dengan ukiran sederhana di permukaannya. Bukan dari toko perhiasan mewah. Tantri bisa melihat itu dari caranya dibungkus. Hanya tisu putih biasa yang dilipat rapi. Ia tidak berlutut, tidak membuat adegan besar. Ia hanya berdiri di depan gerobak jamu itu dan menyodorkan gelang itu kepada Tantri dengan cara yang paling sederhana dari cara apapun yang bisa dilakukan seorang laki-laki. Aku beli ini dari pedagang di pojok pasar tadi, katanya, yang jual gelang perak di samping lapak tahu goreng. Tantri menatap gelang itu, lalu menatap Rendra. Aku tidak minta kamu melupakan sakitmu, kata Rendra. Aku tidak minta kamu percaya sepenuhnya sekarang. Aku cuma minta satu hal yang lebih kecil dari semua itu. Apa? Tanya Tantri pelan. Izinkan aku ada di sampingmu, mulai hari ini. Di sekeliling mereka pasar tetap bergerak dengan urusannya sendiri. Tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada kamera. Tidak ada wartawan. Hanya 2 orang berdiri di antara gerobak jamu dan lapak pedagang sayur dengan gelang perak murah di tangan satu dan keputusan terbesar dalam hidupnya di tangan yang lain. Tantri mengambil gelang itu. Ia pasang sendiri di pergelangan tangannya. Lalu ia menutup-tutup termos jamunya, merapikan kain penutup gerobak, dan mendorong gerobak itu ke arah pulang. Jalan, katanya tanpa menoleh. Rendra berjalan di sampingnya. Tidak ada kata lain yang perlu diucapkan. Tidak ada janji besar yang perlu dibuat. Karena keduanya sudah tahu bahwa dari titik ini, perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bukan dengan pesta. Bukan dengan sorotan. Tapi dengan 2 pasang kaki yang berjalan searah di jalan berbatu menuju rumah kecil dengan atap seng dan gentong rebusan yang bocor.
yang mulai hari itu bukan lagi milik satu orang saja. Mereka menikah 2 bulan kemudian. Di Balai Kampung Cibeureum, dengan tamu yang semuanya kenal Tantri bukan karena namanya di internet melainkan karena pernah membeli jamunya. Ibu Sri duduk di barisan depan dengan mata yang berkaca-kaca dan senyum yang tidak ia sembunyikan. Sari menangis lebih keras dari siapapun di ruangan itu. Dan Tantri, perempuan 30 tahun yang terlalu lama belajar bahwa bertahan sendirian adalah satu-satunya pilihan, berdiri di sampingnya Rendra dengan gelang perak tipis di pergelangannya dan menyadari satu hal yang sederhana. Rumah bukan selalu tempat yang kamu bangun dengan tanganmu sendiri. Kadang rumah adalah orang yang memilih untuk tetap berdiri di sampingmu bahkan ketika semua jalan mudah sudah mengarah ke tempat lain. Dan orang itu, yang 2 bulan lalu tidak ingat namanya sendiri dan jatuh di belakang rumahnya di malam hujan, sudah memilih. Begitu juga dirinya. Bagian akhir cerita ini memilih untuk tidak menyelesaikan segalanya dengan cara yang mudah. Dan justru itulah yang membuatnya terasa jujur. Badai dari dunia luar datang paling keras tepat ketika 2 hati itu paling rentan. Dan cara perempuan ini menghadapinya bukan dengan meminta pertolongan, melainkan dengan berdiri sendiri di tengah sorotan. Yang tidak ia minta adalah momen paling memukau dalam seluruh cerita. Pertemuan dengan sang ibu, lamaran sederhana di antara gerobak dan lapak pasar. Dan pernikahan kecil yang dihadiri orang-orang yang mengenal perempuan itu, bukan karena namanya di internet, tapi karena pernah membeli jamunya. Semua itu menyampaikan pesan yang tidak perlu diucapkan keras-keras. Bahwa cinta yang paling kuat bukan yang datang dengan kemewahan, tapi yang memilih untuk tetap ada, bahkan ketika semua jalan mudah mengarah ke tempat lain. Sahabat semuanya, cerita ini sepenuhnya hanyalah fiktif, dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton hingga akhir. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, bantu kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini. Serta bagikan kisah ini ke orang-orang yang kalian cintai agar lebih banyak yang mendapat hikmahnya. Semoga kalian yang sudah like dan subscribe channel ini diberi rezeki yang mengalir deras, dilapangkan segala urusannya, dan dikabulkan setiap doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Abbal Alamin. Sampai jumpa di kisah nyata penuh inspirasi berikutnya.